Oke, selamat malam teman-teman. Kita jumpa lagi di TFH edisi hari Sabtu 27 Februari, hari-hari terakhir di bulan Februari 2021. Masih bersama Mas Tio Prasetyo, founder kita. Halo, selamat malam Mas. Halo malam Mas Rudi, malam semua yang udah hadir. Iya Mas. Kira-kira malam ini kayaknya bakal ketemu lawan tandingnya Mas Tio nih. Ya, saja. Oke Mas, silakan. Oke. Ini sebelum kita melanjutkan acara, Iya. kemarin kita ada berita duka dari berpulangnya mamanya Mbak Angela. Aku minta tolong Mas Budi untuk bantu pimpin doa untuk almarhumah Mama Mbak Angela. Siap. Oke, teman-teman. Jadi seperti yang teman-teman tahu, ibunda dari teman kita, warrior kita, Anggela Agustina yang di Semarang, sudah berpulang. Ya, memang sudah waktunya. Jadi kita doakan yang terbaik, ya kan? Kita doa sama-sama malam ini sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ya, oke, berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Tio. Monggo Mas. Ya, oke, terima kasih Mas Budi. Ya, sama-sama. Ya, semoga Mbak Angela diberi kesabaran dan ikhlasan Mbak. Insya Allah kita sudah maksimal. Amin. Amin. Kita malam ini narasumber kita Mbak Nini Setia. SP-nya belakangnya panjang banget, nggak tahu ya. Itu dia. Aku juga nggak tahu apa artinya PPK apa SP apa KKLP. KKLP itu artinya apa tuh? Mungkin nanti Mbak Nini kan jelasin. Aku kurang hafal yang apa artinya itu. Oke Mbak Nini, gini kita pada mau kepo nih narasumber kita Mbak Nini nih. Kita mau tahu awalnya Mbak Nini kenal KF dari mana? Ya. Alasannya apa, misalnya ada, terus kendalanya, perbaikannya, respon keluarga, lingkungan, atau bakal sejawat. Ayo, monggo Mbak, diceritakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, Sugeng Dalu. Perkenalkan, saya Nini Setihasuti. Saat ini saya tinggal di Kabupaten Bogor. Ya, saya kebetulan punya satu suami dan 2 anak. Anak saya sudah mahasiswa mahasiswa semester 4 di FKG. Kemudian yang nomor 2 kelas 1 SMA. Saya sehari-hari aktif di perusahaan. Kebetulan saya bekerja di beberapa perusahaan dan perusahaan Astra dan perusahaan IPA. Kemudian saya juga aktif sebagai ketua Mutu Kendali Biaya BPJS Kabupaten Bogor. Kemudian saya juga aktif di ID karena saya sebagai ketua P2KB. Dan lain-lain kegiatan saya ya banyak ini karena saya punya usaha sampingan. Oke. Sebetulnya cukup padat, ya, tapi kebetulan karena mungkin saya terlalu semangat hidupnya, jadi rasanya itu nggak capek gitu setiap harinya. Nah, jadi saya hadir malam ini di sini bukan sebagai orang yang berhasil dalam dunia per-KF-an. Tapi justru lebih menerima tantangan Mas Tio untuk berani tampil melawan malu. Ya, betul. Jadi seperti kebiasaan saya itu berani tampil ke depan bukan karena saya berhasil, tapi justru karena saya sudah merasa gagal, sehingga saya pengen berhadapan langsung dengan pakarnya agar saya mengingat apa yang disampaikan. Seperti itu teman-teman sekalian. Jadi saya mengenal KF pertama kali itu dari Dr. Daryati yang sudah ini sebelumnya terjun di KF ya.
Tapi saya setiap ketemu hanya nggih ora kepanggih gitu nggih. Saya tidak melaksanakan itu ilmu yang dikasihkan. Nah, terus saya hanya ketemu ya siap-siap aja. Kebetulan saya istrinya tentara, senangnya ngomong siap, tapi nggak saya lakukan gitu. Nah, suatu hari saya tuh sudah sudah hilang kesabaran saya dengan nyeri lutut sebetulnya. Nyeri lutut yang sudah agak lama yang saya hadapi gitu, yang saya alami gitu, yang saya rasakan. Kebetulan berat badan saya sih menurut orang-orang tidak berlebih gitu, karena mungkin tinggi saya 159, berat saya terakhir kali kemarin itu 65. Jadi saya mengalami berat badan naik sejak pandemi itu 7 kilo. Tidak tanggung-tanggung 7 kilo. Jadi berat badan saya itu dari ukuran baju M menjadi L itu saja, tapi tidak tampak gemuk banget gitu, enggak sebetulnya. Tapi nyeri kaki yang saya alami itu luar biasa bertambah nyerinya. Nah, setelah itu tanggal 24 Januari saya sudah memutuskan untuk ikut KF melalui grup yang dikasihkan linknya sama Dokter Daryati di WhatsApp itu. Saat itu saya dengan harapan nyeri lutut saya hilang, syukur-syukur kalau bonusnya berat badan saya turun. Karena suami saya sudah bilang, Dek, berat badannya kok gemuk banget gitu kan. Wis waktune diijolno loro kan gitu ya, Mas Edi, karena Mas Bobi. Karena usia saya 46 tahun gitu. Nah, akhirnya saya ikut. Cuman ngikutnya itu saya rasakan kok saya tuh setengah hati gitu. Saya memang kekurangan saya adalah saya keras kepala. Kemudian selama ikut KF itu saya makan memang daging merah seperti kebiasaan saya selama ini. Dan alhamdulillah setiap tahun saya medical check up itu memang tidak pernah ada problem. Jadi kolesterol saya semua baik semua. Setiap tahunnya kami medical check up di kantor oke. Tapi keluhan saya memang nyeri lutut. Nah, pada saat KF itu saya seperti biasa makan itu saya milih. Nah, ini kesulitan yang saya hadapi. Saya biasa memang makan hewani itu sudah biasa. Bahkan saya cenderung makan ikan itu kan sedikit. Telur juga sedikit, tapi daging merah memang saya banyak. Hanya saja yang saya hadapi itu saya tidak bisa seperti teman-teman itu makan kayak gajeh-gajeh, lemak-lemak itu saya masih berpikir keras gitu. Duh, nanti gimana ya, gimana. Sampai dengan sekarang saya jeruan pun tuh masih mikir gitu, belum saya makan banget gitu, enggak gitu. Nah, karena itu yang saya hadapi kesulitan pada saat ikut KF. Untuk yang tahan lapar, wah saya benar-benar bisa nahan lapar banget, nggak pusing, pokoknya tetap energik intinya pada saat ikut KF. Nggak ada problem, berat badan saya juga ternyata turun-turun gitu, akhirnya kembali ke 60 kilo, stabil gitu. Dan nyeri lutut itu saya rasakan hilang itu pada saat KF 2 minggu, Mas Bobi. 2 minggu itu sudah nggak ada nyeri lutut, terus nyeri-nyeri sendi di tangan juga belas nggak ada saya rasakan. Nah, ini nih problem yang ini kan, jadi saya merasa KF ini bagus. Hanya saja pikiran saya itu selalu gitu, nanti yang saya makan begini kalau kayak teman-teman, itu mikirnya jadi setengah hatinya di sana. Pas kebetulan saya cek lab nih Mas, karena selama ini selalu hasilnya bagus, begitu cek lab tuh saya kaget-kaget. Karena saya cek lab itu 3 minggu bagus semuanya, hanya sulit tidur itu memang karena kebiasaan saya selalu membaca jurnal atau chatting malam hari dengan di luar negeri kan. Jadi kebiasaan saya itu tidak bisa hilang gitu, belum hilang. Kemudian minggu keempat saya cek itu ternyata saya kaget nih, asam urat saya tuh biasanya di bawah 5 loh. Ini kok bisa jadi jadi 9,6. Kemudian SGOT saya itu 64. Terus PT saya 87 gitu. Stres banget saya, Mas. Stres pokoknya. Kok jadi tambahnya nih ya opo iki rek gitu kan. Saya merasa takut sekali gitu. Kemudian akhirnya saya kembali
karena saya ketakutan itu, akhirnya saya kembali ke habit lama, Mas. Akhirnya citing-citing saya makan mulai karbo lagi. Karena saking saya takutnya berarti ini nggak cocok. Kenapa kok saya jadi kayak gini? Akhirnya saya mulai makan cake lagi. Kebetulan di tempat saya itu, Mas, selalu saya dapat kiriman makanan tuh memang enak-enak, Mas. Jadi dari manapun tuh kita selalu dapat kiriman dari teman-teman gitu. Nah, akhirnya saya mulai makan itu lagi. Ya cake, ya pokoknya nasi, pokoknya saya makan mulai dikit-dikit gitu. Ternyata saya makan 1 minggu itu, lah kok jebule ini toh, lutut saya tuh langsung nyeri semua, Mas. Hari kelima. Nyeri pokoknya. Terus bangun tidur, itu tangan saya tuh bisa kaku semua gitu. Kaku, pokoknya nggak nyaman. Itu hari kelima saya makan kaku gitu kan. Nah terus saya jadi lah, aku terus kayak apa ini ikut KF bingung, mau kembali ke habit juga bingung gitu ya. Saya mesti bagaimana gitu. Nah terus akhirnya itu OTPT saya sudah naik. Akhirnya wes tak geber saja. Akhirnya saya mulai ya makan karbo, ya ikut KF gitu kan. Akhirnya hari ini saya cek, Mas. Labnya itu ternyata, wah ini yang bikin tambah stres lagi. Saya menerima tantangan ini karena ini asam urat saya menjadi 9,3, tapi OT saya menjadi 92, dari 64 jadi 92, lah kok PT saya itu dari 87 jadi 101. Waduh. Sekarang apa ini stres? saya bingung. Tambah stres saat ini gitu. Nah, kebetulan suami saya yang malah melaksanakan KF dengan tertib, sekarang dirawat karena COVID positif, itu baik-baik saja, Mas. Padahal jadi pulang dari Batam, itu demam tinggi ya. Demam tinggi banget hari Jumat, Sabtu saya swab ternyata PCR positif, itu demamnya sampai 40 lebih. Nyeri kepala hebat gitu. Tapi ternyata dengan dia memang benar-benar ikut pola KF itu dari berat badannya 85 itu berat badannya itu tinggal 70 ya. Memang bagus gitu. Nah, waktu itu yang ada problem lab itu yang saya sampaikan di grup itu gulanya pun kemarin tuh bagus, Mas. Di rumah sakit karena dipantau suami saya itu punya riwayat atrial fibrilasi. Ternyata kemarin alhamdulillah dirawat di rumah sakit 2 hari, itu juga gulanya bagus banget gitu kan, 86 gitu. Intinya sih oke. Kondisinya sekarang juga bagus gitu, demam sudah enggak seperti biasa gitu. Nah, anak saya yang nomor 1 itu dia yang ikut juga KF gitu. Jadi tidak seperti saya yang tidak disiplin. Dan alhamdulillah juga baik-baik aja. Berat badannya anak saya turun banyak ya, dari 85 menjadi 70 ya Kak, 71. Nah terus tidak ada keluhan apapun gitu. Jadi alhamdulillah semuanya oke gitu. Hanya saya yang jadi bermasalah saat ini. Ini saya mesti harus bagaimana ya? Ini kan contoh true story bahwa kalau kita tidak disiplin tuh ternyata hasilnya kayak gini gitu. Nah ini saya mesti gimana ya gitu. Jadi ini kan kasus kalau yang ditampilkan jangan yang ini jangan yang berhasil aja, tapi yang gagal kayak saya mesti harus tampil juga gitu. Harus dong, ya betul. Harus berimbang ya Mas ya. Nasihatnya kan buat rame-rame nanti soalnya. Tapi seru nih, jadi ada itu, Mas pemberitaannya Budi, yang seimbang. bisa saya sampaikan gitu, biar teman-teman bisa mengikuti KF ini yang disiplin, biar tidak seperti saya gitu. Nah, kalau Mbak Nining kendalanya selama ini kemarin-kemarin katanya takut makannya kan memang suka makan daging kan dari dulu, daging, ikan, telur, maksudnya suka makan lauk, nggak ada masalah kan makan lauk. Cuman kalau untuk disuruh makan gaji atau jeroan gitu nggak ketelen gitu kan? Nggak ketelen saya, Mas. Ya, nggak usah ditelen. Maksudnya nggak usah dikonsumsi. Nggak usah dikonsumsi. dikonsumsi. Maksudnya makan. Jadi gini,
kalau aku ngajarin, kalau di protokol itu justru malah, makanya aku bilang sumber hewani itu kan luas. Makanya kalau di basic protokol aku tulisnya itu sumber hewani, bukan bagian tertentu yang harus makan gajinya, makan itu ya, nggak harus. Oh ini sumber hewani yang dimasak bebas unsur karbo, contohnya seperti gula, kecap, tepung, pati-patian dan sebagainya udah. Jadi kalau Mbak biasa makan di piring Mbak tuh tadinya ada nasi, ada Mbak suka daging, itu udah Mbak cuma makan lauknya aja, cuman perhatikan Mbak tinggal balik makan seperti apa yang Mbak suka dulu, lauknya, tapi masaknya aja yang diperhatikan sekarang. Kalau dulu mesti dikasih gula bia pasir masaknya, sekarang kan bisa diganti gula substitusi yang 0 kalori kan. Nah, atau misalnya pola masak yang dipantau itu ialah masakannya. Tapi kalau makanan Mbak nggak usah harus, wah aku nggak bisa tuh kayak teman-teman yang suka pada makan deh. Kalau memang nggak suka jangan dimakan. Serius, orang-orang ada yang suka, ada yang japri aku dia tinggalnya di daerah ya memang pesisir pantai dan di sana kebanyakan ikan, dia nggak bisa, malah susah nyari ayam. Dia susah nyari telur yang gampang itu susah malah di daerahnya dia. Boleh nggak kalau saya cuma makan ikan aja? Ikannya sih macam-macam kalau di daerah saya mau makan ikan apa aja bisa. Tapi kalau suruh kombinasi sama telur, sama kayak teman-teman gitu, nggak apa-apa, udah makan ikan aja. Aku bilang gitu. Nggak usah dipusingin, nggak usah harus lengkap. Maksudnya mencontoh variatif. Boleh, tapi kita jangan jadi tantangan. Maksudnya, oh karena aku nggak bisa makan ini, aku nggak suka itu, aku nggak bisa ikut KF. Enggak. Jadi malah kalau aku bilang makannya itu ikuti, nggak hampir nggak mungkin orang nggak suka makan lauk dong, nggak mungkin dong Mbak, bener nggak? Kalau makan pasti kan dicari kan, Mbak disuruh bikin makan nasi sama lauk, misalnya makan nasinya tok mau nggak? Kan nggak mau. Tapi kalau makan lauknya tok mau kan? Mau. Nah gitu. Nah makanya lauk yang Mbak suka, Mbak nggak suka telur digoreng, sukanya direbus, makan. Itu aja. Jadi jangan Mbak kan udah ngerasain sendiri tuh waktu Mbak nggak makan jeroan tapi cuma makan daging aja kesukaan Mbak, nyerinya hilang nggak? Enggak. Awal-awal kan tadi nyerinya hilang. Oh, waktu hari-hari biasa, waktu ada nasi, ada makan itu nyeri. Terus setelah saya ikut KF, itu hari kelima itu nyeri hilang. Nah itu selama 5 hari itu makan apa? Hanya daging aja. Daging sama ikan. Ya udah. Itu kan nggak ada syarat untuk menghilangkan nyeri, membuat Mbak ketosis, ada syarat harus makan bagian tertentu dari dagingnya enggak? Enggak. Nggak ada. Jadi karena aku bilang di KF itu tidak ada superfood. Kita tidak mengagungkan makanan bisa superfood. Oh kamu ya memang ikan memang disarankan karena ikan bagus ya. Aku sendiri suka ikan. Cuman kalau memang nggak ketempuan ada ikan ya nggak masalah, ikan, telur, ada ayam, telur, daging nggak masalah. Yang penting sumber hewani kan, dunia hewani kan luas. Jadi Mbak nggak usah kepatok harus persis sama kayak Mbak Daryati misalnya. Mbak Daryati suka makan ini, terus aku nggak bisa makan kayak kamu nih, aku nggak bisa ikut KF. Jangan. Mbak udah bukti sendiri. Apa yang Mbak makan selama 5 hari itu udah membuktikan bahwa kuncinya bukan di makanan ternyata. Kuncinya ketosisnya, betul nggak? Iya. Nah, itu dia. Nah, tapi PR Mbak ini yang susah ini kebiasaan tidur malam nih. Itu nggak cocok. Itu nggak cocok karena zona tidur itu ialah zona perbaikannya. Zona perbaikan di KF. Jadi Mbak punya masalah apa ya, semua proses perbaikan. Jadi kita puasa, olahraga dan makanan itu semua itu baru usaha sehatnya. Keseimbangan sebenarnya itu terjadi setelah perbaikannya jalan. Jadi terjadi physical dan physiological repair-nya itu berjalan tuh di saat jendela tidur. Jadi kalau kita sudah tidur, kita bangun, kita sudah melakukan repair terhadap seleksi dari hasil puasanya misalnya atau olahraganya dan diberi nutrisi dari makanannya untuk proses perbaikannya. Itu semua terjadi di jendela tidurnya. Makanya begitu jendela tidurnya kita terganggu, nah ini something wrong. Tapi kalau Mbak pertama kali ngecek kemarin asam uratnya naik, itu fisiologi normal. Nggak ada masalah. Pada saat nyeri Mbak hilang, asam urat malah naik. Harusnya kan logikanya kalau asam urat segitu kan nyerinya bertambah dong.
Iya. Tapi ini malah asam uratnya malah, loh asam urat naik, tapi kok saya nyerinya malah hilang? Ya kan, nyeri-nyeri sendinya, itu fisiologi normal. Itu kolesterol Mbak pun juga naik. Mbak nggak ngecek kolesterol ya kemarin? Nggak ada ngecek kolesterol. Kolesterol sempat Nah, naik. naik Sekarang juga udah kan? normal. Belum. Nah, terus juga Mbak mengalami, kalau triglyceridnya gimana triglyceridnya? Triglycerid 99. Jadi kalau kolesterol yang totalnya 161, HDL-nya 42, LDL-nya 139, gulanya trigliserid LDL-nya 139, kemudian yang trigliseridnya 99, gula puasa 85. Nah, itu bagus. Iya. Itu bagus. Itu bagus, nggak ada masalah itu. Makanya Mbak makan seperti itunya, seperti biasa aja. Cuman kalau SGOT SGPT-nya sempat ada kenaikan, itu berarti ada proses detox yang belum selesai dan bisa jadi nggak lancar. Makanya aku nggak tahu nih, Mbak ada sembelit nggak? Enggak, lancar. Lancar aja ya. Ya harusnya sih nanti turun lagi. Kalau memang SGOT SGPT sempat naik dulu, fungsi livernya sempat naik dulu, ya memang itu sedang ada proses, tapi yang pasti jangan kemasukan karbo. Jangan kemasukan karbo lagi, maksudnya jangan kemasukan makan nasi. Kok Mbak jalani lagi aja KF-nya. Makan aja daging-daging yang Mbak suka, tapi nggak usah mikir harus makan bagian tertentunya, itu nggak usah. Pokoknya sumber hewani aja, pas-puasin. Mbak suka apa yang dari sumber hewani. Cuman tinggal diperhatikan ialah cara masaknya. Ya kalau beli di luar ya mesti pantau. Kalau bertepung ya jangan dimakan. Iya. harus telitinya di situnya gitu loh. Tapi ya ini, Mbak, gimana nih masalah tidurnya? Bisa nggak kira-kira diikutin minimal 6-8 jam loh, itu minimal loh. Minimal 6-8 jam. Kalau ada gejala, justru malah aku perlu lebarin 10-12 jam. Jadi zona recovery-nya dilebarin. Jadi kalau di KF itu minimal kita 6-8 jam, itu untuk harian lah. Misalnya gini, kita tidur paling lambat sebelum jam 10, kita anggapnya kalau muslim kan tidurnya sampai tidur jam berapapun pasti kan subuh bangun kan, untuk sholat subuh jam 4 lah. Nah, anggap aja, makanya aku bilang sebelum jam 10 udah tidur, artinya kita minimal dapat 6 jam nih sehari, minimal 6 jam. Tapi kalau bisa lebih bagus 8 jam. Misalnya tidur dari habis isya tidur, nah itu bisa dapat 8 jam. Malam doang itu. Tapi kalau sedang ada gejala, artinya dia sedang sakit atau bergejala dan butuh recovery lebih cepat, aku suruh naikkan 10-12 jam. Ya 10-12 jam itu nggak harus malamnya itu bablas sampai pagi 10-12 jam, nggak harus kayak gitu. Bisa dibagi, misalnya dia tidur lagi nanti jam 9 paginya, atau habis buka jam 12 tidur lagi sampai jam 3. Di kondisi dia bergejala atau sakit, untuk mempercepat proses recovery-nya, karena zona recovery-nya itu terjadi saat tidurnya. Makanya kalau kita ada gejala itu, kalau kita sedang bergejala, terus kita masa ada yang dirasa gitu ya, entah ini karena kita stress overdrive maupun kita memang sedang healing crisis, jawabannya sama, diperlebar di zona jendela tidurnya. Itu justru malah penting. Nah, makanya begitu Mbak nanti kembali konsisten dengan KF-nya, aku saranin dilebarin jendela tidurnya, terus baru dicek lagi. Nanti ya gimana hasil SGPT-nya, harusnya turun. Yep. Nah, yang nggak boleh itu ada kurang tidur. Itu. Yeah. Itu yang aku khawatirkan, kalau yang kurang tidur udah pasti kita stres di badan, pasti ada nyisa. Karena kan kita kan seharian itu kan puasa, olahraga, aktivitas apapun itu kan ngerusak sebetulnya badan kita. Repair-nya itu terjadi saat tidur. Jadi kalau kita nggak dikasih zona tidur untuk repair, ya pasti ada kerusakan yang belum selesai kan. Itu memberikan load beban tertentu ke sistem stresnya untuk bekerja lebih berat di hari berikutnya. Nanti Mbak badannya malah nggak kerasa enteng nanti. Nggak kerasa enteng, fresh gitu loh. Malah kalau Mbak kurang tidur, malah bawaannya malah bisa pagi-pagi cepet lapar. Pernah ngerasa gitu nggak? Pagi-pagi bawanya cepet lapar karena tidurnya misalnya kurang malamnya gitu. Ya, sekali-sekali iya, Mas Tio. Nah, kalau yang itu kemarin yang masalah buah pisang itu, Mbak Dewi, kenapa kok triglycerid tinggi? Karena kan dari fruktosanya itu, Mas. Nah, gimana kalau misalnya
saya tuh berpikir, saya tuh selama ini kan biasa makan buah, ya makan sayur, terutama sayur itu kan saya banyak konsumsi. Nah sekarang tuh Daun-daunan belas kan? nggak sayur itu gimana gitu Mas G? Ya nggak ada masalah. Nggak ada masalah, nggak makan sayur nggak ada masalah. Maksudnya Mbak takut ada apanya? Takut kekurangan apa takut apa? Iya, karena kan sama sekali tidak makan sayuran ya Mas ya. Nah itu gimana ya? Apa yang Mbak khawatirkan di mananya coba? Iya, karena kan nggak berserat. Padahal kan serat itu kan penting juga, meskipun kita BAB lancar misalnya. Nggak serat fungsinya apa? Iya kan Serat itu kita biasa. bukan satu esensial. Iya, ya karena kan sayur itu kan membuat entah kenapa ya Mas, saya itu kan seneng sayuran gitu kan. Yang betul ya senang sayuran gitu. Iya. Tapi no problem. Tapi sebetulnya tuh nggak ada masalah kalau kita nggak makan serat sekalipun. Makanya manusia mau tinggal dimanapun di bumi, yang tanahnya mau ditutup salju, kayak mau gurun pasir, mau berbatu tanah yang nggak bisa makan tumbuh-tumbuhan, nggak ada kebutuhan esensial untuk serat dari tumbuhan tuh nggak ada. Karena ujungnya kalau gitu kenapa kita nggak diperbolehkan saat ini makan sayur gitu Mas? Nah kalau di KF itu dari fase-fasenya. Jadi pertama mulai dari induksi dulu. Ya. Nah induksi itu ada sumber seratnya kalau dipelajari di poin nomor berapa aku lupa, apa nomor 8 ya. Sumber seratnya kayak contohnya Mbak makan alpukat, bisa makan agar-agar, serat judulnya kan? Iya. Nah, yang maksudnya sayuran gitu. Nah, bedanya gini, Mbak pernah nyoba nggak makan ikan telur ayam sendiri dengan makan ikan telur ayam pakai sayur? Bedanya di mana? Lebih banyak pas makan sayur lebih nafsu makannya lebih meningkat nggak? Iya, karena saya suka lalapan, Mas. Enggak, maksudnya kalau dengan unsur sayur, selera makan Mbak lebih meningkat nggak? Selera dibanding tanpa sayur. Kalau tanpa sayur Mbak lebih cepat kenyang nggak makan lauk? Kalau saya pakai sayur, iya, cepat kenyang. Nah, justru malah sayur itu malah bikin makannya lebih banyak kalau aku bilang. Nah, jadi mudahnya itu kalau di KF itu dibagi di 3 fase. Artinya gini, kan kita bertujuan menciptakan kalori restriction, pembatasan kalori. Kalau kita makan hanya sumber hewani, di jendela makan di awal kan 8 jam jendela makan dari jam 12 siang sampai jam 8 malam. Nah, kalau Mbak hanya makan sumber hewani, Mbak unconsciously tanpa disadari Mbak nggak bisa banyak makan. Secara nggak sadar Mbak makannya nggak banyak. Walaupun Mbak, aku boleh makan daging nih, tapi berapa banyak Mbak bisa makan daging? Cuma daging tok, cepet enak nggak? Iya. Ya kan, Mbak nggak sadar makannya, oh segini kok udah kenyang ya. Betul. Jadi kalau sate itu kalau pakai nasi misalnya Mas, sate kambing gitu ya. Itu nambah itu. Biasanya pakai nasi saya habis banyak Mas. Tapi kalau sekarang itu cuma 6-5 gitu. Padahal dulu pakai nasi tuh saya kuat banyak. Iya, aneh kan, jadi kayak agak aneh gitu kan pada saat kita makan cuma hewani aja kok walaupun dia ini kok saya begitu KF kok saya boleh makan yang lauk-lauk kayak gini. Bayangan orang kan makannya bakal bisa all you can eat. Ternyata beda ya kalau nggak ada nasi ya. Betul. Ternyata kok saya nggak, ternyata kalau dulu misalnya ya orang kalau diet, kenapa aku bilang nggak usah hitung kalori, nggak usah hitungan nimbang-nimbang. Kenapa? Karena aku maunya terbentuknya secara unconsciously, tidak disadari. Kenapa aku sudah jadikan gaya hidup? Kenapa? Ya aku makan misalnya di meja, yang penting aku makan sumber hewani, ikan, telur, ayam, daging, dah di jam makanku, jam 12 udah bisa makan ini. Tanpa perlu ngatur, aku makannya nggak boleh lebih dari berapa ribu kalori, nggak perlu dihitung berapa kalorinya itu. Mbak secara nggak sadar, Mbak membentuk kalori restriction, pembatasan kalori tanpa disadari. Itu kuncinya di KF. Aku desain itu supaya orang menjalaninya tidak menyadari bahwa dia, loh, kok aku nggak perlu nahan-nahan makan, nggak perlu, makannya cuma segini. Mbak, aku nggak tahu dulu pernah nggak dulu ikut diet apa gitu yang kalorinya terkontrol gitu, yang, aku makan segini, mau masih lapar kayak tetap harus makan cuma segini. Kan ada tuh yang diet kayak gitu, pernah nggak? Yeah. Nah, mau masih lapar pun Mbak nggak bisa makan. Ya,
Tapi kan orang lain banyak tuh yang benar-benar ngitung kalorinya sehari. Tahu Mbak pasti pernah denger dong yang benar-benar ngitung kalori kan? Nah, itu aku nggak mau. Aku itu takutnya nanti nggak bisa konsisten. Karena apa? Harus aduh aku makan nggak boleh lebih dari segini. Dan aku nggak mau menimbulkan mereka masih lapar. Nggak boleh lapar. Justru kalau aku bilang gini, puasanya itu harus mudah karena ketosisnya. Jadi makanya aku suruh skip sarapan dulu di awal. Harusnya begitu ketosis, cuma skip sarapan tuh mudah. Mbak, setelah ketosis lapar nggak? Nggak sarapan? Enggak. Biasa aja kan? Ya, Untuk menunda makan sampai jam 12 itu mudah nggak? Mudah. Padahal Nah, saya biasa rajin loh. Iya, Jadi pola makan saya itu Mas sebelum KF itu pagi saya sarapan nih, gitu, pas sebelum berangkat kerja. Terus karena di Astra itu kan minumnya 9:30 itu snack plus susu Mas. Oh. Ya, itu terus ada coffee break. Jam 12 saya makan siang, gitu. Terus jam 3 ada snack lagi kan, makan snack lagi, gitu. Terus jam 6 saya makan jam 6 atau jam 7 saya makan pokok lagi, makan malam. Jadi setiap hari itu begitu tertibnya saya gitu. Tapi setelah KF ini saya pagi ya biasa aja, nggak lapar, nggak apa sampai jam 12 siang. Nah, itu nggak disadari kan Mbak? Nggak berusaha ya. kan? Nggak nahan-nahan kan? Itu yang aku mau dari, makanya kenapa aku sebut itu lifestyle, kenapa? Kan aku bikin 5 pilar itu kan harmonisasi. Fasting, moving, relaxing, feeding, sleeping. Ini harmonisasi. Nah, bagaimana orang bisa menjalankan gaya hidup KF ini seperti halnya ancestral lifestyle. Jadi kalau Mbak mungkin belum nonton SFH-ku yang tanggal 26 ya Mas Budi ya? 26 Desember ya kalau nggak salah ya. Ya, Mbak belum pernah nonton yang SFH-ku yang 1 hari penuh itu? Belum. Pernah nggak? Nah, kalau Mbak nonton nanti Mbak dapat esensinya KF itu seperti apa. Sebetulnya gini, KF itu aku desain walaupun terlihat seperti protokol, tapi itu terjadi secara naturally di alam. Contohnya gini, Mbak ke hutan. Iya. Ya, Mbak tinggal di hutan deh misalnya nih. Aku pengen bikin, Mbak kan udah baca protokol KF. Sekarang lupakan dulu protokol KF. Aku pengen ngebayangin Mbak ada di hutan. Nah, begitu Mbak anggap aja udah ke hutan udah tahu dia ada gua di sana. Mbak nggak bawa apa-apa. Pada saat pagi hari Mbak bangun, apa yang mau Mbak lakukan? Kira-kira kalau di hutan, coba berimajinasi. Kalau saya di hutan, kalau ini ya saya berburu. Ya, maksudnya pagi-pagi Mbak bisa sarapan nggak di hutan? Enggak. Kalau ada kan? buah kebetulan. Kalau misalnya ada buah. Hutan loh, di hutan. Mbak bukan di kebun buah, di hutan. Kalau benar-benar hutan itu, di hutan buah itu liar. Kalau ada pun kita nggak tahu. Ada berry-berry, kalau dimakan kalau beracun gimana kita nggak tahu itu. Anggap aja kita nggak punya ilmunya mengenai, oh kita tahu ini buah, oh ini beracun, ini enggak. Itu kan ilmu dari kota. Kalau di hutan kan Mbak kan nggak punya ilmu, anggap aja Mbak primitif. Cukup. Jadi Mbak udah pasti pagi hari itu hampir nggak mungkin bisa sarapan dong. Betul. Dan bagi orang yang tinggal di hutan itu hal biasa dong. Iya. Nah, dan Mbak nggak perlu disuruh olahraga, nggak perlu disuruh puasa, Mbak pasti puasa nggak dari pagi? Pasti puasa. Nah, dan nggak usah disuruh olahraga, Mbak pasti bergerak nggak dari pagi untuk cari makannya? Pasti bergerak. Nah, itu. Jadi lupakan protokol dulu. Jadi kayak gaya hidup Mbak nggak sadar nih. Terus habis itu Mbak anggap aja nih lagi banyak buruan deh. Lagi musim berburunya benar-benar nggak susah nyari hewan. Akhirnya Mbak bisa mendapatkan buruan Mbak jam 12. Anggap aja. Sehingga Mbak bisa membawa pulang dan mengolahnya untuk dimakan. Ya kan? Ya. Kira-kira Mbak kalau berburu pasti hewan dong. Ya. Nah, habis itu Mbak makan. Mbak kan di hutan kan tujuannya kan makan untuk hidup. Iya. Mbak takut nggak? Aduh, aku makan kebanyakan nggak ya? Aku makan kekurangan nggak ya? Berpikir seperti itu nggak? Nggak. Yang penting gimana? Udah untung dapat makan, bener nggak? Iya. Nah, pas Mbak makan, Mbak berhenti makan karena apa? Ya karena kenyang. Itu.
Aku maunya itu. Nah ya, nggak usah dikasih tahu kapan Mbak berhenti makannya, Mbak kenyang. Nah, habis itu, habis kenyang gitu anggap aja nih, udah sore nih, Mbak bisa makan berkali-kali selama jendela makannya. Habis itu kalau di hutan kira-kira ada listrik nggak? Enggak. Nggak ada. Oke. Nah ya, di hutan Mbak mau punya masalah apa? Banyak masalah nggak di hutan? Pikiran gitu apa kayak di kota? Di kota mau hutan di hutan ada tagihan-tagihan kartu kredit ada nggak? Enggak. Hanya Nggak ada, berpikir kan? bertahan hidup ya. Oke. Nah, untuk bertahan hidup itu cuman butuh ialah harus bisa makan setiap hari, berusaha untuk bisa makan setiap hari, betul nggak? Iya. Nah, berarti Mbak harusnya nggak banyak stres pikiran kan? Yang penting udah makan, udah bersyukur, alhamdulillah. Nah, karena nggak ada listrik, kalau maghrib mati lampu nggak? Gelap nggak? Gelap. Oke, kalau di hutan gelap, karena matahari terbenam, kira-kira Mbak berusaha apa? Nyalain bikin api unggun nggak? Gitu misalnya. Iya, kalau ada. Kalau bawa korek. Iya, pokoknya berusaha bikin api lah. Kan manusia kan pasti bisa bikin api kan. Nah, pakai kayu bakar. Nah, kalau udah bakar kayu gitu sambil masak lagi makan untuk makan malam, habis makan kenyang, terus habis itu di depan api unggun mau berapa lama nongkrongin api unggun? Ya sebentar, kalau sudah cukup ya tidur. Kalau udah kenyang, refleks Mbak kalau udah makan kenyang, refleks Mbak apa? Nggak usah takut, oh ini malam-malam habis makan langsung tidur, gendut nggak ya? Kepikiran kayak gitu nggak kira-kira di hutan? Enggak. Terus kalau habis makan kenyang ngapain? Saya habis makan itu baca-baca. Selama ini di ya. Hutan baca. Ya, di hutan baca apa? Di hutan ya tidur. Tidur ya. Ya mau ngapain lagi? Mbak nungguin di api unggun ada apa? Ada acara apa di api unggun? Nggak ada acara apa-apa kan? Iya. Nah, konsep kehidupan seperti itu terjadi di selama timeline manusia di bumi. Kehidupan modern sekarang dibanding kehidupan primitif seperti itu, perbandingannya mana yang lebih lama di muka bumi? Lamaan manusia hidup tanpa teknologi, apa lamaan manusia hidup dengan teknologi? Ya, lama ini dengan tanpa teknologi harusnya ya. Jutaan tahun kan? Iya. Nah, kita anggap aja kita dengan mudahnya kalau pagi tinggal beli sarapan, tinggal makan snack itu, terus tinggal milih, terus kita bisa nonton hiburan sampai malam. Ini baru berapa ratus tahun sih? Kayaknya mungkin baru berapa puluhan tahun kali zaman modern ini. Benar nggak? Iya. Nah, jadi ada sesuatu di kehidupan modern yang merusak harmonisasi alam. Betul nggak? Kok nggak sinkron lagi gaya hidup kita dengan alam? Benar nggak? Iya. Terus kira-kira walaupun dengan kita kan udah nggak sinkron dengan alam nih, tapi kan teknologi kedokteran kan juga meningkat dong, pengetahuan manusia meningkat kan? Nah, untuk pengobatan dan sebagainya kan? Oke, pengobatannya benar. Pengobatannya juga meningkat benar, tapi problem kesehatan secara basicnya, metabolismenya makin aneh-aneh nggak sekarang penyakitnya? Iya, betul. Betul kan? Ya, memang teknologi untuk mengobatinya berkembang. Tapi lucunya, gaya hidup yang tidak sinkron ini membuat banyak kemunculan penyakit metabolik. Iya. Itu dia. Jadi sebetulnya, apakah jutaan tahun manusia semua sakit diabetes kalau hidupnya seperti di hutan? Enggak. Apakah mereka bakal banyak nyeri-nyeri, banyak keluhan, banyak problem di organnya, hipertensi dengan cara hidup yang makan aja harus usaha dulu? Apa gimana gini loh, kalau manusia hidup di hutan banyak penyakit metabolisme seperti orang di kota, manusia di hutan udah punah duluan. Kenapa? Karena untuk mereka bisa makan kan mereka harus pakai fisik dong. Ya. Nggak bisa tinggal pesen GoFood, nggak bisa tinggal telepon ini kan. Iya. Jadi kalau manusia hidup di hutan harus bisa hidup dengan fisiknya, kira-kira dengan pola hidup yang disetting alam seperti itu, dia fisiknya terjaga nggak? Selalu fit terus nggak? Selalu survive terus nggak?
fit Jadi- terus Mas, karena kan bergerak ya dia. Ya, karena dia harus dan dia harus survive kan. Iya. Nah, tapi Mbak lihat deh ritmenya alam. Walaupun dia aktif menggunakan fisiknya dari pagi sampai sore hari, tapi dia aktif nggak di malam hari? Dari mulai matahari terbenam sampai matahari terbit, dia aktif terus nggak? Enggak. Nah, kalau kita, mungkin kita lebih sedentari dari pagi. Tinggal duduk, tinggal sarapan, tinggal kemana-mana naik mobil. Kita melek, aktifnya kita melek, tapi fisik kita aktif nggak kira-kira? Enggak. Seaktif orang enggak. Tapi lucunya kalau udah maghrib kita sekarang matahari udah terbenam, kita sekarang aktifan mana orang di hutan? Ya, aktifan kita. Itu yang orang nggak kepikiran juga, misharmonisasinya. Padahal alam sudah menyeting manusia untuk pakai fisiknya di pagi hari, walaupun tanpa makanan bisa cari makan. Benar nggak, Mbak? Kalau dulu Mbak sebelum KF kan konsepnya ialah aku gimana mau kerja kalau belum makan? Tenagaku dari mana? Kan konsepnya kan dulu seperti itu kan. Benar nggak? Logiknya konsep orang modern ialah kalau aku mau makan, kalau aku mau bergerak untuk bekerja dan sebagainya apa yang aktif fisik, ya aku harus makan dulu. Kalau nggak tenagaku dari mana? Makanya aku harus makan ada karbonnya. Buat gulanya, tenaganya, ada nasinya, atau ada buburnya, apalah, pokoknya unsur karbonnya, betul nggak? Nah, tapi kalau dikonsepkan dengan Mbak udah ngerti ancestral lifestyle yang Mbak udah ngerti orang tinggal di hutan, bangun pagi, kalau mereka nggak ada bubur ayam atau nggak ada nasi uduk, kira-kira tetap bisa cari makan nggak? Harusnya tetap bisa. Harusnya dong. Nah, sekarang aku tanya, kan fisiologi yang mereka miliki karena mereka di hutan tidak mudah mendapatkan karbohidrat, otomatis fisiologi mereka kan harus ketosis dong. Iya. Artinya otaknya tidak boleh nyari gula. Kalau otaknya nggak nyari gula, bisa nggak dari pagi nggak makan? Nggak bisa. Berarti otaknya harus kena lemak di badan mereka nggak sebagai cadangan energi. Iya. Nah, Iya. itu dia kenapa Mbak dari melek pagi mau yang biasanya harus sarapan terus ada snack jam 10 yang sebelumnya gitu. Mbak sekarang kok biasa aja ya? Karena apa? Karena ketosis membuat Mbak mengenal tangki bensin sebenarnya yaitu lemak di badan. Iya. Nah, kalau Ya kan? fungsi itu Mas SGOT SGPT saya meningkat itu akhir ini apakah karena ini saya bercampur dengan gula itu ya? Kan 1 minggu ini kan saya mengkonsumsi karbo lagi Mas. Karena saya ketakutan dengan hasil asam urat yang tinggi kemarin kan sama padahal nyerinya turun kan. Jadi turun asam urat tinggi ketakut gimana cara dulu makan karbo lagi kan. Iya. Itu Mbak keluar dari ketosis. Ya. Nah, akhirnya saya makan karbo, SGOT, SGPT tambah tinggi lagi. Iya, makanya justru malah, kalau saranku justru malah tetap ketosis, tapi perbaiki tidurnya. Itu pasti turun, aku yang jamin. Boleh jadi pantau. Nggak bakal naik, pasti turun. Asal benar-benar harmonisasi 5 pilar ya, dikasih jendela recovery-nya. Ya, pokoknya jendela recovery-nya benar-benar dijalankan, tidur Mbak dipercepat lah. Tadinya biasa tidurnya malam jam 12, sekarang udah tidur, habis makan, habis sholat isya, udah makan kenyang, sholat isya, udah paling nonton TV sebelah tidur. Nah, jangan terlalu banyak terjaga. Nanti kalau Mbak mau baca, mau apa, dilakukannya di jendela aktivitas fisik, yaitu dari pagi sampai sore hari lagi. Nah, tapi malam dioptimalkan apa? Oh iya ya, manusia itu diberikan malam hari untuk istirahat. Kok saya malah nggak istirahat ya? Manusia digelapkan ruangan, digelapkan alamnya, walaupun ruangannya sekarang terang, tapi digelapkan alamnya, pasti ada tujuannya. Tujuannya ialah memberikan jendela recovery. Betul nggak? Sepakat nggak? Settingan alam. Nggak usah punya ilmu fisiologi, nggak punya ilmu kedokteran. Orang primitif pun tahu, kalau udah digelapin, saya disuruh merem. Ya, betul nggak? Harmonisasi alam. Itu yang kadang-kadang kita orang-orang modern ini kita menyepelekan.
Makanya aku nggak bisa cuman bilang ya aku nggak bisa seperti orang lain ngajarin diet keto gitu. Yang difokusin ya, oh kamu harus makan ini, jangan ada karbonya yang ditekankan makanannya terus. Ya makanan bisa learning. Makanya kenapa aku buat simplicity banget, simple gini loh. Kalau orang di hutan bisa milih diet nggak? Aku tanya, Mbak di hutan bisa milih mau diet apa nggak? Nggak bisa kan? Yang nyediain makanan siapa? Emang ada yang jualan? Hutan yang menyediakan buat Mbak, bener nggak? Apa yang ada di hutan ya itu yang Mbak bisa makan, Mbak survive dengan itu. Mbak nggak mau, aku mau diet vegetarian deh, mau rebutan sama kambing di hutan. mendingan kambingnya diburu kan, dimakan kan. Nah jadi Mbak itu nggak bakal bisa kalau orang secara primitif tinggal di alam liar, kita bilangnya wild nature, alam liar. Yang ngasih pilihan ke kita itu terutama makanan itu alam, bukan kita. Kalau sekarang kita konseptualnya ialah kita harus makan ini, makan itu, harus piring kita itu harus lengkap dulu baru bisa makan. Masuk akal nggak kira-kira kalau manusia piringnya harus lengkap dulu baru bisa makan, harus ada ininya, itunya, masuk akal nggak, Mbak? Wah, sempat keluar nih. Oh, sorry. Sepertinya masalah sinyal nih sempat keluar. Kita tunggu ya, Mas ya. Ya, sinyalnya merah tadi. Belum. Seru, Mas Tio. Gak apa, kan ilmunya bareng-bareng. Ya, Mbak. Monggo, silakan. Lanjut. Halo? Sebentar. Mic-nya belum keluar. Mic-nya belum muncul. Mic-nya belum. Ya. Oke. Ya, pertanyaan saya, Mas. Kalau seandainya nanti saya sudah benar-benar KF disiplin gitu. Nah, misalnya suatu saat saya pengen cheating gitu, Mas. Misalnya pengen lah sekali-sekali saya makan ini nasi gitu, gimana gitu, Mas? Ya, sebetulnya gini, Mbak. Kalau yang kalau Mbak udah konsisten KF, Mbak beri ini nanti Mbak bisa lihat jawaban di chat room-nya. Ini semua di chat room yang udah KF dulu, mereka pas baru di awal-awal mulai mereka mikir, boleh nggak ya nanti kalau udah lama KF saya pengen cheating gitu, saya pengen makan nasi lagi, bisa nggak ya? Kayaknya kalau selamanya nggak makan nasi kayaknya nggak mungkin deh. Kalau selamanya nggak makan karbo apa gitu, kue apa hilang lagi. Sinyalnya hilang lagi. Mbak Nini lagi kurang stabil ini. Bentar ya. Halo, Mbak. sempat ya stabil di sinyalnya. Iya, betul. Ya, silakan, Mbak. Ya, udah oke. Jadi kalau saranku, Mbak, kita itu jalaninnya itu, Mbak gini, boleh nggak ya saya nanti kalau ini pengen coba cheating lagi, kalau aku bilang jangan dijawab sekarang. Jangan dijawab sekarang. Mbak bener-bener jalanin 3 bulan, 6 bulan, nanti Mbak mikir, nanti tanya lagi, saya masih pengen nggak ya cheating nasi gitu. Mbak nanya gini, masih pengen nggak ya makan nasi? Kalau sekarang kan Mbak, aduh bisa nggak ya? Aku pengen nih. Mbak itu kan pertanyaannya seperti orang yang belum benar-benar KF, udah ngerasain nikmatnya nasi selama ini atau apapun kue-kue apapun yang Mbak suka sebelumnya, yang mau Mbak tinggalkan, baru Mbak berpikir kalau aku nanti disiplin, terus aku nanti mau cheating gimana? Tahu nggak? Pertanyaan, kalau aku mau cheating itu berarti apa? Ada suatu craving yang masih ada di Mbak. Craving yang nggak bisa dijawab sekarang. Aku nggak mau jawab itu sekarang karena nanti Mbak malah takut. Kalau aku bilang nggak bisa, kemudian nggak usah KF sekalian. Nanti Mbak malah gitu. Hilang nggak? Hilang lagi, Mas. Aduh, sayang banget. Padahal lagi mau jelasin itunya. Iya, sinyalnya ini nggak stabil nih, Mbak Nini. Udah bisa, Mas? Udah bisa. Iya, Mas. Kalau aku bilang gini. Ya, silakan.
Mbak mutusin, boleh nggak nanti saya cheating nasi, roti, mie, apapun yang Mbak nanti mau tanya, boleh nggak cheating kalau saya udah disiplin? Nah, kalau aku bilang, disiplin dulu. Nanti kalau Mbak memang setelah disiplin, setelah 3 bulan, Mbak masih ada rasa pengen cheating yang nggak tertahankan, aku bilang, cheating aja. Berarti ada something wrong dengan ketosis kalau nggak bisa ngilangin craving Mbak. Tapi aku yakin, Mbak jangan makanya aku selalu bilang sama orang yang belum KF, jangan niatkan KF jadi niat seumur hidup di awal. Itu nggak bakal pernah berhasil. Jangan niat KF atau niat tidak makan karbo di awal udah niatnya untuk seumur hidup. Padahal baru mau menjalani KF. Itu nggak bakal pernah berhasil. Kebanyakan orang nggak maju, jalan di tempat. Jadi itu semua ialah proses. Coba kita lihat di chat room. Di chat room ada nggak yang siapapun itu awalnya mulai KF ragu-ragu karena nggak bisa ninggalin itu, ninggalin. Ada nggak coba? Tunjuk tangan di chat room. Ayo. Kayak nggak yakin bisa jangka panjang. Aku pengen tahu ada nggak yang kayak gitu dulunya di chat room? Ada nggak yang masih di teman-teman nih yang ikut TFH malam ini, ada yang masih berpikir nggak bisa panjang? Yang awal-awal dulu. Awal-awal dulu. Jadi aku pengen tahu, bener nggak kalau aku bilang proses bisa seumur hidupnya itu, kalau tahu kayak gini, aku mau sampai kapanpun aku juga tetap nggak makan karbo. Itu terjadinya kapan? Punya itu. Di awal apa setelah menjalankan? Dari awal udah ada yang nggak diet makan sih. Mbak Irma. Karena kita benar-benar hilang cravingnya itu pada saat sambil jalan, kok saya biasa aja ya gitu loh. Maksudnya ya makan apa adanya aja. Maksudnya pas di jendela makan ada kayak aku nih. Aku bilang hidupku sejak KF ini simple banget. Tahu nggak simpelnya apa Mbak? Aku nggak pusing hari ini mau makan apa, nggak berusukan. Waduh aku lagi pengen makan ini nyari-nyari, nggak. Misalnya nih, karena aku mohon maklum juga karena aku yang masakin mertua. Jadi apapun yang mertua aku masak, aku makan. Nggak mikir. Lagi masak apa mah? Oh masak ikan ya udah makan. Lagi masak apa mah? Ayam udah. Jadi bener-bener apa namanya? Ya apa yang ada ya dimakan. Udah itu aja dan abis makan aku kenyang, udah tidur. Abis makan kenyang, nggak lama relaksasi tidur. Jadi makan itu nggak terlalu gimana gitu. Aku nggak harus makan yang aku harus makan harus lengkapnya, ada ininya, ada itunya. Nggak. Yang pasti aku tahu utamakan lauknya. Ada ikannya, ada telurnya, ada ayamnya. Yang pasti aku hari ini makan sumber hewani, udah. Begitu itu udah cukup selesai. Ada telurnya, misalnya, ada ikannya, ada apanya itu. Dan aku nggak sampai sekarang nggak pernah kepikiran, waduh, gimana ya rasanya kalau makan pakai nasi lagi gini-gini. Udah nggak kepikiran lagi. Nah harusnya yang Mbak tadi nanya, kalau saya sudah disiplin, boleh nggak nanti saya cheating? Aku nggak mau jawab. Aku pengen tahu, Mbak bener mau cheating nanti setelah disiplin ya, setelah Mbak jalanin 3-6 bulan, terus Mbak pengen cheating nggak? Nanti pasti yang pertanyaan Mbak sekarang itu sudah sirna. Tapi jangan Mbak tangkap bahwa berarti saya nanti nggak bakal bisa cheating lagi dong. Jangan tangkap kayak gitu. Mbak jangan tangkap kayak gitu. Mbak harus bilang, ya udah jalanin aja deh. Lihat prosesnya, lihat apa yang akhirnya terbentuk di secara psikologinya, lihat bagaimana sederhananya gaya hidup ini ternyata pas dijalanin. Itu harus learning by doing, Mbak. Kita nggak bisa memikirkan jauh, nanti aku setahun dari sekarang nggak bisa makan apa gitu, misalnya onde-onde atau apa, donat atau apa gitu. Jangan dipikirin sekarang. Itu nggak bakal maju. Percaya sama aku deh. Harus jalan sambil jalan, learning by doing. Learning by doing sama jaga harmonisasi 5 pilar. Nanti Mbak bakal ketemu, ya saya mau lanjut atau tidak, saya nggak mau lanjut. Itu Mbak harusnya jawab sendiri. Setelah menjalankan. Gimana? Sepakat nggak Mbak? Jalani dulu. Mbak Ninik masih online nggak? Masih, Mas. Aduh.
niat bener mau melanjutkan lagi, Mas. Tapi jalannya saya niatin bener nih. Mbak niatin bener, tapi Mbak jangan ada beban. Pesanku gini, Mbak jangan ada beban, jangan, aduh, jangan aja udah aku Mbak jangan makanan jangan nyontek. Kan aku udah ngizinin semua sumber hewani yang Mbak suka. Mbak aku misalnya ada orang yang bilang sama aku ini, Mas, aku tuh nggak suka minyak, aku nggak, ada loh orang yang nggak suka goreng-gorengan karena dia sudah terpatri bahwa minyak itu jelek, anggap aja kayak gitu. Dia udah, aku nggak bisa Mas kalau makan kayak temen-temen tuh yang makan ayam goreng, ikan goreng. Nah, terus makannya apa? Kalau saya tuh dari dulu kalau minyak itu enek di leher, saya cuma bisanya apa dikuah-kuahin, direbus gitu-gitu. Ya udah. Boleh Mas ikan saya rebus? Boleh. Telur rebus boleh? Boleh. Ayam direbus? Boleh. Nggak ada kewajiban untuk menggoreng. Karena dianya nggak bisa nonton minyak. Aku nggak tahu kenapa. Memang ada loh, jangan salah, bukan nggak ada. Betul, ada. Betul. Walaupun saya nggak, dia ada yang dia kalau lihat minyak itu nggak tahu ada trauma, dia geli atau apa. Aku bilang jalanin aja. Yang bisa ditelan gitu aja. Jangan terpaku, yang penting karena aku udah buktiin sendiri, Mbak waktu jalani 5 hari aja, nyeri Mbak hilang aja, Mbak nggak pusing dengan makanannya harus makan daging. Oh, aku harus makan tenderloinnya supaya nyerinya hilang. Betul nggak? Mbak harus makan tenderloinnya karena bagian tenderloin ini kayak sesuatu yang menghilangkan nyeri saya. Betul nggak? Enggak. Yang membuat Mbak nyerinya hilang. Kalau misalnya nanti tuh kira-kira asam uratnya tuh bisa turun nggak, Mas? Jadi gini, asam urat orang tuh beda-beda. Ada yang setelah KF asam urat dia cuma naik sedikit atau malah bahkan nggak naik. Ada yang naiknya tinggi, bahkan ada yang sampai 13. Dan itu bukan masalah, itu fisiologi. Nah, kalau Mbak puasanya dipanjangin, misalnya nanti Mbak biasa buka jam 12, nanti Mbak buka jam 3 sore misalnya, itu Mbak cek asam uratnya. Kira-kira lebih turun apa lebih tinggi kalau menurut Mbak? Harusnya ini turun ya. Karena nggak makan. Salah. Itu dia, makanya gini. Yang kenapa Mbak kemarin itu sempat takut, Mbak sempat takut, karena apa? Konsep berpikir Mbak itu ialah kenaikan asam uratnya itu dari makanan. Ya jelas loh, saya makan daging-dagingan, gimana saya asam uratnya nggak naik? Kan Mbak mikirnya seperti itu, betul nggak? Ya, betul. Jadi Mbak takut, bener kan? Nah itu, makanya coba waktu Mbak baca asam urat itu langsung Mbak nanya ke aku gitu. Langsung nanya, wah nggak jadi batal waktu itu. Jadi Mbak harus, apalagi Mbak di grup metabolic conditioning, harus sering tanyain di grup atau enggak, japri aku juga apa-apa, pasti aku jawab, apalagi technical. Jadi Mbak nggak usah takut. Kenaikan kolesterol dan asam urat di KF itu tidak istilahnya tidak simetris, tidak seiring dengan masuknya makanan. Tidak proporsional. Tidak proporsional dengan jumlah makan. Oh, karena aku sekarang makannya ikan, telur, ayam, daging, inilah yang membuat asam uratku naik. Atau misalnya, oh karena aku makan telur, makan kuningnya, inilah yang menyebabkan kolesterolku naik. Nggak ada hubungannya. Itu aku jamin. Malah ada orang yang udah pernah nyobain makan cuma putih telurnya aja, kolesterolnya naik. Loh, kok bisa ya? Nah, karena apa? Karena kenaikan kolesterol dan asam urat itu ialah fisiologi normalnya orang yang tidak makan, tidak sering makan. Kalau Mbak di ketosis, di kondisi ketosis, Mbak pasti nggak bakal sering makan. Mbak tanpa disadari, waktu Mbak kemarin jalanin itu, Mbak tanpa disadari, Mbak jadi sering makan apa jarang makan? Jarang makan, Mas. Jarang makan kan? Dan jarang makan itu di kondisi Mbak kelaparan apa nggak lapar? Enggak lapar saya. Kalau dulu, kalau Mbak kan nggak pernah diet sebelumnya. Tapi kalau orang lain, kalau yang diet, mereka itu kalau jarang makan mereka lapar, bukannya nggak lapar, tapi ditahan. Kalau Mbak jarang makan, tapi fisiologinya bukan fisiologi orang yang nggak ada tenaga, kelaparan, nahan makanan, betul nggak? Nggak seperti itu nggak? Nggak. Jadi walaupun Mbak makannya jadi sedikit, tapi Mbak merasa itu kayak diet nggak? Kalau diet itu kan makanan kayak ya biasa aja ya.
Biasa Kalau aja. orang lain ngeliat Mbak mungkin gini, wah kamu apa nggak lapar? Kok makan cuma sekali 2 kali? Kok nggak pengen apa nggak lemes? Pasti orang lain kalau nggak ngerti pasti nanya kayak gitu. Tenaganya dari mana? Ya kan, bener nggak? Logikanya gitu kan kalau bagi orang yang nggak ngerti KF sama sekali, lihat Mbak makan cuma sayur daging doang, udah itu makannya nggak banyak, cepet kenyang, udah itu Mbak pagi nggak makan misalnya, terus di jendela makannya juga paling makan cuma 2 kali, tenaganya dari mana ya? Ya dari Itu nggak Mbak? ini deposit lemaknya itu ya. Itu. Exactly. Nah, exactly betul. Mbak, karena Mbak sekarang jadi mesin pembakar lemak. Mbak bisa mengenali lemak di badan Mbak juga. Dan justru pada saat lipolisis, artinya lemak di sel lemak itu terlepas lebih banyak, kolesterol Mbak juga naik. Jadi kalau Mbak mau eksperimen, nih, Mbak bisa eksperimen, bisa ngajak teman-teman yang belum KF juga. Rame-rame nih, bisa gini, eksperimen makan telur rebus. Makan telur rebus atau ikan rebus, aku pengen buat eksperimen yang bikin orang kaget. Untuk supaya orang bertanya dari mana datangnya kolesterol yang lompat dan asam urat yang lompat pada saat orang ketosis. Fisiologi ketosis, bukan diet keto. Fisiologi ketosis. Tapi kan anggap aja mereka kan, oh kalau disuruh puasa 3 hari aku nggak mau, aku nggak sanggup. Kan nggak semua orang bisa kan makan. Kayak gini deh, dalam 2-3 kali 24 jam suruh nggak makan kan nggak mungkin semua orang ditantang gitu bisa kan. Nah, jadi aku ajak teman-teman Mbak yang sama-sama belum KF sama sekali, rame-rame cek darah, lipid profile dan asam urat ya. Cek kolesterol dan asam urat aja deh, pakai alat portable aja deh, nggak usah ke lab. Kolesterol dan asam urat di kondisi saya masih makan biasa, nasi, roti, mie dan sebagainya. Lihat ya, kolesterol sekian, ini hari pertama nih. Hari pertama kita mulai rame-rame nih, bertiga atau berempat. Cuman butuh 2-3 kali 24 jam, Mbak jangan, kita apa nih, puasa. Enggak, kita makan, tapi makannya cuma makan telur rebus dan kuningnya dibuang. Berarti cuma putihnya aja sama 2 atau 3 hari. Logikanya dari mana ya asam uratnya? Dari mana kolesterolnya? Oh, saya cuma makan putih atau enggak ikan rebus deh. Ikan tongkol atau ikan tuna yang direbus, yang cuma pakai garam dikit aja, udah pokoknya ada rasanya, cuma 2-3 hari. Nggak lapar kok, makan terus. Tapi logikanya, dari mana kolesterol dan asam uratnya? Nanti Mbak setelah hari ketiga, jalanin rame-rame, sama beberapa temennya, sama-sama tes bareng-bareng, nanti bengong. Di hari kedua ketiga, pada saat Mbak cuma makan putih telur atau cuma makan ikan rebus tanpa unsur minyak, tanpa apa cuma ada rasa garam atau lada doang, itu nanti pada kaget kenaikan kolesterolnya dengan kenaikan asam uratnya. Ternyata dengan hanya makan itu, mau nggak mau ketosis juga terjadi. Itu sudah saya alami, Mas. Jadi sudah ya? Saya itu minggu pertama itu saya kolesterolnya itu menjadi 339, Mas. Oh. Nah, itu dia. Cuma hilang nasinya toh. Iya, 339. Ya. Nah, tapi kalau Mbak udah masuk karbo lagi, itu pasti kolesterol turun. Iya, turun tadi itu, Mas. Kolesterolnya jadi balik lagi menjadi 161. Yes. Nah, yang berbeda cuma menambahkan nasi. Lah, apa hubungannya ya masuk nasi kok bisa nurunin kolesterol? Dagingnya sama. Mbak makan nasinya pakai daging juga kan? Iya. Iya dong. Nah, sekarang gini, Mbak coba analoginya. Kalau aku makan daging aja tanpa nasi, kolesterolku naik. Tapi kalau aku masukkan nasi, kolesterolku turun. Kira-kira apa yang membuat nasi ini bisa membuat kolesterol naik turun? Ada apa di nasi? Ayo, secara fisiologi Mbak bisa bayangin nggak? Iya. Insulin. Kalau Mbak makan daging aja, insulin naik tapi nggak setinggi makan karbo.
Kalau Mbak makan daging plus nasi, insulinnya naik tinggi. Kalau insulinnya naik tinggi, kolesterolnya kembali kemana? Tadinya kan di darah nih kolesterol 300. Iya. Begitu aku tambahin nasi, langsung jadi 139. Kemana itu kolesterolnya? Dan anggapnya komposisi dagingnya sama. Kolesterolnya ngumpet lagi di pipi, perut, paha, dan sekitarnya. Nggak kelihatan di darah. Begitu Mbak nggak makan nasi, di mana insulinnya tidak setinggi biasanya, otomatis lemak di badan lebih banyak dikeluarin apa ditahan? Apa nyimpen? Kalau makan nasi, insulin lompat kan menyimpan lemak. Nah, kalau nggak makan nasi, Iya. insulin turun, kalau lemak keluar nggak? Beredar ya. Nah, kalau beredar, Lemak keluar. kolesterolnya kira-kira. Nah, kolesterolnya ikut Tinggi. keluar juga dong, nggak cuma triglyceride doang dong. Iya. Nah, Iya. itu fisiologi. Berarti asalnya kolesterol itu dari makanan apa dari badan sendiri? Iya. Iya. Jadi kalau Mbak makin lama nggak makan, kira-kira lemak. Kalau Mbak makin lama nggak makan, misalnya aku coba deh nggak makan seharian penuh 1 kali 24 jam. Kira-kira besok kolesterolnya lebih turun apa lebih tinggi? Aku tanya. Iya, Mas. Ya, alhamdulillah. Nggak apa-apa, aku ngulang dari basic. Karena analogi ini nggak bakal Mbak dapatkan di pendidikan kedokteran sekalipun. Nggak bakal dapat. Kok masa sih? Karena kan konseptual di pendidikan kedokteran kan ialah ya kalau kamu kolesterol tinggi, asam urat tinggi ya jangan makan itunya karena dia mikirnya itu ialah seiring dengan masuknya lemak dari makanan, intake makanannya. Nah, yang lucu itu makanya aku bisa membuat kaget teman-teman Mbak, misalnya Mbak ajak teman-teman dokter rame-rame nyoba eksperimenku. Tapi jangan ditantang puasa. Jarang orang ditantang puasa. 2 hari nggak makan ya saya nggak mau ngikutin kamu. Oke deh gini aja. Saya dikasih tesnya sama Mas Tio. Ini kan selama ini kan tahu, kita kan konsep kita selama ini kan di dunia kedokteran kan kita selalu menyarankan pasien kita untuk mengurangi lemak dan sebagainya kan kalau memang ada kolesterol tinggi kan. Nah, kita disuruh ngetes nih Mas Tio. Biar gampang semua tes pakai portable aja. Tes kolesterol dan asam urat semua rame-rame. Hari ini kita rame-rame diet telur atau diet ikan. Jadi cuma telur rebus atau ikan rebus. Dan telurnya pun kalau karena sudah ada stigma bahwa kuningnya itu sumber kolesterol, ya kita banyak makan telur sih, jadinya kita kolesterolnya naik. Nanti malah beralasan kayak gitu, ya udah diet putih telur. Kalau itu kan dia nggak bisa komen lagi kan. Kalau aku cuma makan putih telurnya doang, nggak mungkin dong. Aku kolesterol dari mana? Tapi aku pengen ngajak rame-rame para dokter-dokter ini kaget rame-rame ngetes lagi loh. Kok kolesterol kita pada naik ya? Karena kagetnya rame-rame. Berjamaah rame-rame 2-3 hari hanya makan telur putihnya tok. Biar kaget semua ngetes kolesterol sama asam urat, loh kok pada lompat ya? Nah, terus abis itu kembali makan nasi. Tapi juga tetap makan putih telur tok ya. Yeah. Atau nggak gini deh. Atau nggak dibalik. Yuk, sekarang kita benar-benar makan kolesterol. Sekarang kita makan telur goreng sama kuningnya. Logikanya kan kalau digoreng, habis 3 hari itu naik, terus habis itu kita makan telur goreng kan. Kalau telur goreng atau telur dadar, anggapnya kan kuningnya udah diaduk, nyampur. Udah itu tadinya cuma kalau 3 hari pertama direbus, ini berikutnya ini digoreng. Ada minyaknya juga, ada kuning telur juga. Logikanya sekarang udah benar-benar masuk kolesterol dari makanan. Tapi aku cuma minta, jalanin lagi 3 hari, tapi plus nasi. Nasi telur dadar yang digoreng. Itu tuh. Abis teman-teman tadi rame-rame kaget makan putih telur kolesterol naik lah, kita sekarang suruh makan pakai nasi sama telur dadar apa nggak tambah naik kolesterol kita? Buktikan turun ya harusnya. Turun pada bingung lagi loh, kok turun ya? nanti dari situ penasaran akan fisiologi manusia terjawab, bagaimana terjadi, apa yang terjadi, apa respon endokrin. Nanti kalau udah berani ngetes kayak gitu, ternyata ya faktor yang membuat naik turun kolesterolnya itu bukan kolesterol itu sendiri, tapi faktor hormonal.
Ya itu apa? Makanya kayak di TFH kemarin aku bilang, jadi cara berpikir seseorang itu kalau belum terlalu paham fisiologinya, apa yang terjadi sama substrat handlingnya gitu, apa yang terjadi dengan cara tubuh merespon handling terhadap protein, karbohidrat, ataupun lemak dimakan, kayak kemarin aku cerita, handlingnya fruktosa itu gimana caranya ya? Kan selama ini kan, wah, kalau logika yang aku jelaskan kemarin, logikanya adalah kalau orang ada gulanya, diabetes, nasi memicu gula naik atau insulin naik, ya udah makan buah aja yang banyak, manisnya buah tidak menaikkan gula darah, kan logiknya seperti itu kan, tidak menaikkan insulin. Ternyata ada problem lain lagi, memicu dislipidemia, trigliseridnya malah naik, malah memicu insulin resistan yang aku jelaskan tema kemarin. Jadi kadang-kadang kita apa ya, yang kita lihat dari makalah itu nggak seplain yang kita bayangkan. Oh, ini wah aku nih kolesterol tinggi nih pasti gara-gara aku makan gaji. Aku makan ini nih pasti gara-gara aku makan ini. Ternyata nggak sesimpel itu. Itu kuncinya, Mbak. Nanti Mbak semakin lama ikut KF, nanti makin banyak fisiologi manusia itu kita bongkar habis-habisan. Bagaimana apa yang terjadi. Terus kenapa aku bilang, oh Mas, itu kemarin Mbak kalau di grup metabolic conditioning pasti sudah menyaksikan dong bagaimana kita handling berbagai macam penyakit dengan harmonisasi 5 pilar. Bagaimana contohnya kemarin ada yang kena sudden deafness, tiba-tiba dengan hanya mengoptimalkan tidurnya aja bisa reverse. Fisiologi tidur itu gimana ya, kok bisa yang reverse itu ya? Ada yang stress overdrive, hanya dengan mengoptimalkan zona recovery tidur, kok bisa langsung gejalanya hilang. Aritmianya yang tadinya bergejala takikardi gini-gini beres. Nah, padahal kalau di rumah sakit itu intervensinya udah macam-macam tuh. Udah dikasih obat ini. Yang kita lakukan cuma mengharmonisasikan kembali kehidupan manusia. Kalau makanya gini, logiknya gini, kalau self healing logikanya gini, Mbak kembali ke hutan. Kalau Mbak somehow di hutan Mbak sakit, Mbak mau ngapain? Tiba-tiba nggak enak badan nih, tiba-tiba mual, demam, terus Mbak di hutan mau ngapain? Kalau di kota kan Mbak kalau di kota kan nyari obat, dari dokter. Atau kemana? Kalau di hutan Mbak bisa apa? Kalau misalnya tiba-tiba somehow nggak ngerti gimana, tiba-tiba Mbak merasa ada badannya ada gejala aja nggak enak ya, dibawa buat aktivitas fisik nggak kuat. Buat tidur. Nah, walaupun siang hari pun Mbak pasti tidur kan kalau lagi ada gejala kan? Iya. Nah kira-kira kalau dengan tidur gitu Mbak, karena nggak minum obat apa-apa dan di hutan nggak mungkin ada obat, kira-kira Mbak bisa sembuh nggak besok paginya? Tidaknya berkurang. Pasti berkurang kan? Gejalanya berkurang kan setelah tidur. Nah, walaupun pasti ada gejala yang berkurang, walaupun tidak langsung tuntas, pasti intensitas gejala tidak setinggi di awalnya, pasti ada pengurangan hanya dengan tidur tok. Betul nggak Mbak? Ya, betul. Nah, itu jawaban alam manusia sebenarnya. Makanya gini, banyak orang yang nggak mengerti konsep tidur, bahwa orang yang tinggal di hutan tidak perlu sepintar kita yang di kota, tapi mereka bisa survive lebih lama di hutan. Kenapa? Karena mereka instingnya memang semuanya di guidance oleh alam. Karena sebetulnya alam itu sudah ngasih kita clue, cuman alam sekarang sudah membuat kita tidak bisa melihat clue-cluenya. Ya. Kalau kita di hutan, clue-nya jelas semua. Kalau kita di kota, clue-nya nggak kelihatan. Kita kebingungan. Kalau kita ada gejala, kita malah jadi anxiety, malah jadi ketakutan, malah kepikiran kok aku sakit apa. Apalagi kalau kita udah dapat suatu diagnosa penyakit dan ternyata penyakit itu menyeramkan. Anggap aja penyakit gini. Kan infeksi itu macam-macam kan? Ya kayak orang kamu kena flu. Sama orang aku bilang kamu kena COVID. Kira-kira stresan mana antara dua orang ini? Stres COVID. Ya
membuat stres itu ilmunya malah, bener nggak? Karena pemberitaan COVID, apa-apa yang dia ketakutan, hah, yang sama-sama kena RNA virus, tapi kamu kena COVID, kamu kena flu. Sama-sama lagi demam. Yang kena flu, nggak lama demamnya hilang, yang kena COVID, kepikiran nggak bisa tidur, demamnya nggak turun-turun. Akhirnya pindah ICU, karena saturasi makin turun. Nah, itulah. Kalau Mbak di hutan nggak tahu, Mbak di hutan tiba-tiba flu, tiba-tiba nggak enak badan, siapa yang mau nge-swab Mbak di hutan? Nggak ada kan? Nggak ada. Ya udah, Mbak ngapain tidur kan? Ya. Untuk Itulah itu yang gula juga Mas, saya buktikan yang kemarin itu. Jadi yang suami saya itu nggak ada riwayat gula, tahu-tahu 198 itu hanya tidur aja. Sekarang sudah bagus ya, 86. Bener nggak? Iya. Yang aku bilang, kalau Mbak konsulin ke temen Mbak atau ke internet, kira-kira dikasih obat gula nggak? Ngasih insulin. Disuruh minum metformin nggak? Kira-kira. Iya. Ya cukup Sampai tidur segitu aja kemarin. Iya kan, saranku bener kan? Langsung begitu Mbak bilang, Mbak ini mumpung Jumat 1 minggu libur, gunakan buat recovery total. Udah, hibernasi. Turun nggak gulanya? Turun. Recovery. Nggak mungkin nggak. Saranku itu saran hutan. Kalau di hutan nggak ada jalan. Setelah ini kan saya sudah paham ya Mas ya, sudah mantap lah mau menjalani dengan disiplin lagi. Syukurlah. Tapi saya kok jadi merasa bersalah dengan pasien-pasien saya ya. Nah itu di grup Medcare emang pada nggak merasa bersalah? Yang di grup metabolic conditioning pada banyak yang ngalamin juga sih, Mbak Nini. Gitu ya Mas ya? Iya, Mbak Nini nggak sendirian. Makanya kita itu makanya cara aku mengajak para nakes, cara aku mencerahkan orang itu ialah dengan cara mengajak nakes sebanyak-banyaknya untuk ikut menjalankan. Tujuannya ialah apa? Kesadaran rame-rame. Kesadaran nakes rame-rame. Karena apa? Yeah. Karena kalau sekarang kan Mbak kan bekerja kan berdasarkan SOP. Iya. Iya dong? Setuju. Mbak belajarnya kayak gitu ya, SOP Mbak harus dijalankan. Itu kan harus dijalankan. Itu kan udah by the book atau struktural, the right way. Tapi aku kan sebagai founder KM nggak bisa langsung mendobrak struktural, ganti strukturnya. Siapa lu? Nggak bisa. Nah, praktisi kesehatan ini aku ajak untuk menjalankan. Jadi Mbak boleh belajar macam-macam ilmunya, Mbak kan baca jurnal macam-macam kayak gini, udah baca jurnal apa-apa kan semua pasti ada jurnalnya gitu-gitu. Tapi kalau nggak sambil menjalankan, itu tentu nggak bisa masuk. KF itu ilmunya banyak, tapi kalau cuma baca ilmunya doang nggak dijalankan, nggak dapat. Kayak nggak gimana. Tapi kalau sambil jalanin, oh iya ya, betul ya, gini ya, kok saya rasa. Jadi ilmu itu gampang masuknya nanti. Jadi aku senangnya itu kalau jalanin KF itu learning by doing. Itu yang aku gembar-gemborkan di grup metabolic conditioning. Para nakesnya udah sambil belajar. Kritis perlu. Harus ilmu harus dicari terus. harus belajar terus. Tapi untuk pakemnya, dapatnya ialah apa? Kita membuktikan sendiri kayak gini. Yes. Ini aku nyeritakan sebuah ilmu. Kalau Mbak sama sekali nggak pernah buktiin kemarin kan Mbak juga, masa sih Mas bilang gitu? Ini karena Mbak udah buktiin sendiri aja. Oh iya, suami saya turun. Oh iya ya, gula darah saya, kolesterol saya naik begini. Jadi yang aku ceritakan ilmunya ini Mbak udah ngalamin, jadi Mbak tinggal, oh iya bener nggak? Coba kalau Mbak nggak pernah jalanin, cuman dengerin aku doang, mosok terus nanti. Karena nggak jadi. Tapi kalau Mbak sekarang langsung klik, dapat, oh iya ya saya udah ngalamin itu kemarin, saya sudah terjadi. Itu yang membuat nanti belajarnya dapat. Oh iya interestnya gitu. makin naik. Ya betul. Itu setelah tujuannya. saya kembali lagi, lah kok ini ya nyerinya datang lagi. Ya itu kan.
Dagingnya sama, nyerinya datang cuma ditambahin gara-gara tambahin nasi kan. Iya, iya. Apakah nasi menyebabkan nyeri? Cara penyebabnya enggak. Tapi yang pasti gula darah Mbak pasti lebih tinggi dan insulin Mbak juga lebih tinggi. Itulah arti nyerinya. Makanya problem di zaman sekarang yang orang banyak nggak sadar itu justru malah apa? Hyperinsulinemia. Sebelum walaupun dia kan yang jadi mother of all disease kan diabetes. Tapi diabetes selalu diidentikan bahwa kalau udah diabetes insulinnya berarti makin berkurang. Buktinya apa? Gulanya tuh tinggi tuh. Berarti kan dia kurang banyak insulin, makanya tambahin lagi aja insulin. Pasti turun. Oh ya benar juga ya. Tambahin insulin turun. Jadi diabetes diidentikan dengan pankreas yang akhirnya makin rusak. Padahal sebelum diabetesnya itu terjadi, ya apa? Dia mengalami kronik hyperinsulinemia dulu. Tubuhnya itu, pankreas itu mensekreskan insulin lebih banyak untuk mengcounter gula supaya hilang. Jadi orang yang makan karbo bisa memiliki gula darah normal, tapi kadar insulinnya lebih tinggi dari seharusnya. Jadi masih kompensasi di awal. Sebelum kalau dia udah kronis, insulinnya udah hiperinsulinemia itu udah nggak mempan, udah insulin resistan, akhirnya gulanya tetap naik lagi. Itu udah ketahuan dia diabetes. Sebelum menuju ke situ, sebelum menuju dia ke diabetes, banyak orang yang gula darahnya, saya gula darah normal kok, masih di bawah 100, tapi dia sebetulnya sudah hiperinsulin. Saya banyak makan nasi, roti, mie, tapi gula saya bagus. Karena apa? Karena pankreasnya kompensasi dengan insulin terus. Nah, justru hyperinsulinemia itu ialah kondisi yang sangat inflamatif dan sangat merusak. Jadi insulin tinggi itu ialah kondisi inflamatif. Tubuh kita kalau insulinnya tinggi itu inflamasi kita tinggi. Jadi the root of all disease sebelum kita jadi ada yang end up-nya jadi penyakit lain, nggak harus diabetes karena hiperinsulinemia itu. Bisa ada yang ujungnya estrogennya ketinggian, akhirnya dia ada miom lah, kista lah. Nanti ada muncul lagi penyakit-penyakit autoimun lah. Nanti ada muncul lagi penyakit-penyakit hipertensi lah. Awalnya cuma kompensasi dari masuknya karbo, gulanya kata rendah, tapi ternyata hiperinsulinemia. Nah, itu dia. Itu yang kadang-kadang orang juga belum ngeh. Hah? Kok tahu-tahu ya kalau udah akhirnya insulin akhirnya pankreasnya burn out, kelelahan ya memang akhirnya insulin turun. Di situ dia nyetik insulin. Padahal kalau kita nggak makan karbo, kebutuhan insulin kita rendah. Mas, insulin dibutuhkan Mas untuk proses anabolik. Iya betul. Untuk proses anabolik juga tetap butuh insulin. Lah, bukannya kita harus naikin insulinnya tinggi-tinggi? Nggak perlu sebanyak itu. Makanya kadang-kadang kalau orang nggak ngerti konsep insulin ini, malah mikir, oh insulin penting supaya bisa anabolik. Ya memang penting, tapi mau setinggi apa insulinnya? Itu yang aku tanya balik. Mau setinggi apa? Mau hiperinsulinemia? Justru malah hiperinsulinemia itu akar masalah berbagai hal saat ini. Sampai muncul berbagai macam penyakit itu ya awalnya karena hiperinsulinemia dengan gula darah yang katanya normal, tapi padahal insulinnya tinggi terus. Wah, saya makan karbo, saya makan nasi nih, saya makan apa, tapi lihat deh, gula darah saya masih normal. Dengan gula sebanyak itu masuk, gula darah tetap normal, kira-kira yang berusaha mengkompensasinya apa coba? Apakah dia lari setiap hari? Apakah dia atlet pekerjaan nyangkul di sawah setiap hari? Enggak. Tapi kok gula darahnya tetap normal ya, walaupun makan nasi ya. Hati-hati. Hati-hati. Berarti tubuhnya itu sudah mati-matian mengkompensasi dengan hiperinsulinemia. Itulah akar inflamasinya. Jadi jangan bangga dulu makan nasi bisa banyak, nggak banyak gerak, nggak banyak olahraga, tahu-tahu gula darah tetap normal, itu ada yang kerja keras mengkompensasi. Mengkompensasi dengan tinggi gula itu nggak mungkin nggak ada. Itu pasti insulinnya, hiperinsulinemia. Itu hati-hati untuk muncul penyakit-penyakit baru. Jadi kalau makan karbo, terus apalagi gula darah masa bisa normal dengan makan karbo, dan sudah jelas itu bukan karena peningkatan aktivitas fisik,
yang sebagai kompensasi untuk menghilangkannya, tapi bisa kelihatan normal. Nah, itu hati-hati. Itu stage menuju kroniknya nanti, nggak sekarang, tapi menuju ke kronisan nantinya. Nah, itu yang itu harus yang diwaspadai. Tapi kebanyakan kan taunya kalau gula udah tinggi kan malah tambahin insulin kan kalau sekarang SOP-nya ya Mbak ya. Ya. Antara kita bikin liver yang ngurangin buat gula pakai metformin, atau yang gula yang sudah beredar kita tekan pakai insulin biar hilang. Judulnya gula darahnya kembali normal. Padahal kompensasi yang diberikan ialah menambah jumlah insulinnya, hiperinsulinemia, atau ngakalin gluconeogenesisnya. Nah, kalau yang kemarin suami Mbak yang gula darahnya tinggi, kan nggak makan karbo, terjadinya kan pada saat gula darah tinggi nggak makan karbo. Berarti kan gulanya bukan dari makanan dong? Iya. Nah, berarti gulanya yang bikin, dia nggak makan karbo tapi kok gulanya bisa tinggi segitu, berarti yang buat gulanya siapa? Ya kan tubuh kita sendiri, Mas. Liver kan? Iya, berarti liver kan? Ya. Nah, kalau liver yang membuat gulanya, kok bisa ketinggian ya? Apa ya secara fisiologi yang memodulasi liver membuat gula banyak? Kalau glukagon jelas. Kalau glukagon jelas itu untuk menaikkan gula. Untuk kalau misalnya insulin turun supaya gula menjaga stabil gula, glukagon naik untuk membuat liver buat gula, tapi basal, maksudnya standar. Tapi ini kok bisa sampai ratusan ya? Apa ya yang muter potensiometernya gluconeogenesis? Oh, ternyata sistem stres. Gluconeogenesisnya meningkat karena sistem stres. Karena saraf simpatetik dan juga karena hormon kortisolnya. Kan sistem stres pakai dua cara, sistem saraf maupun sistem hormonal, HPA axis dan SNS. Kalau ini naik, cara nuruninnya gimana ya? Berarti kan yang tanya, gimana cara nurunin stresnya? Iya. Jadi aku nggak langsung ngejudge dong. Aku nggak langsung ngomong, wah ini suami banyak pikiran sih, semua hal dipikirin kan? Aku nggak ngomong kayak gitu kan? Karena belum tentu juga karena pikiran stresnya, bisa karena berbagai hal. Tapi entah itu karena pikiran, entah karena dia pelatihan, banyak olahraga, entah karena apa. Tapi begitu aku reset dengan tidur, stresnya turun enggak? Jadi sebenarnya tidur itu tidak menurunkan gula darah, tidur itu menurunkan stres. Tapi stres yang turun membuat gula darah otomatis ikut turun. Kenapa? Tidak ada yang memodulasi liver untuk buat berlebih lagi. Alurnya seperti itu. Jadi mudah gini. Kalau masa sih tidur menurunkan stres? Buktiin aja. Coba kalau kita lagi ada masalah, ada suatu solusi nggak terpecahkan nih, kenapa? Aku nggak bisa pikir. Udah stres, udah pening palanya dari bawa tidur. Habis itu bangun buat mikir lagi enak, betul nggak, Mbak? Ya. Pernah mengalami seperti itu nggak? Iya, pasti. Berarti kan ya, itu cuma contoh stres pikiran ya. Stres kita dikasih suatu kasus atau masalah, kita memang ada masalah, kita belum ketemu nih jawabannya, kita stres. Aduh, udahlah, mendingan tidur dulu, bangun, nanti baru dipikir lagi masalahnya. Lebih gampang nggak handlingnya masalah ini? Lebih gampang. Nah, sama. Coba keletihan, olahraga berlebihan misalnya, atau puasa kepanjangan. Itu semua dipikirnya beda cara handlingnya. Enggak sama. Kan sama-sama sistem stres yang overdrive. Kalau tadi kan aku mencontohkan kan memang stres yang dibuat karena ada masalah dengan contoh kasus kayak gini. Itu terbukti dengan tidur juga. Sama yang lain yang karena terlalu berlebihan di sini, terlalu berlebihan di situ, yang pokoknya yang membuat stres overdrive, ya sama handlingnya. Bawa tidur dulu. Nanti enteng deh. Minimal mungkin kalau udah terlalu menumpuk mungkin nggak langsung sembuh, tapi minimal gejala pasti udah berkurang deh. Tinggal maintain gimana sampai gejalanya benar-benar hilang. Itulah cara hutan. Kemarin ini Mas, stop untuk ini treadmill. Dapat lagi pasalnya. Berarti penyebabnya jadi kausalitas kok bisa sampai gula darah tinggi ini kenapa ya? Akhirnya kausalitasnya ketahuan kan? Maksudnya gini, aku ngasih solusinya tapi juga cari kronologi ke belakang apa ya? Mungkin kalau aku tanya apakah ada pikiran itu mungkin terlalu personal ya. Aku nggak enak kalau kayak apakah ada masalah kerjaan atau apa ya, namanya tentara kan juga mungkin kan juga harus kerjanya kan mungkin agak pikiran ada aja lah. Iya, pasti kan, ada.
Tapi kan kalau kayak gini kan kejawabnya, oh ini gara-gara kebanyakan treadmill-nya nih. Sering treadmill-nya nggak ada istirahatnya, setiap hari treadmillan terus, nggak dikasih waktu zona recovery-nya. Bener nggak? Iya, betul. Nah, tahu itu. Nah, itu untung langsung kedeteksi dari gula darah duluan. Takutnya nih, kalau kemarin Mbak nggak pernah ngecek gula darahnya udah sampai segitu, takutnya pendeteksinya kalau udah apa? Udah ngap nafasnya. Kok nafasku kayak pendek-pendek ya? Iya, heartbeat-nya udah naik tinggi. Kok nggak bisa nyaman ya? Ada ya ini kan kayak gula darah itu kenapa di KF itu aku gunakan GDP untuk mengecek untuk pindah fase, artinya menambah jendela puasa dan sebagainya, karena dia sifatnya itu bisa mendeteksi kenaikan stres duluan. Ya walaupun ada orang yang ketahuan dari heartbeat-nya, tapi kan kalau bahkan mungkin kan suami belum ngeh kan, aku belum sempat nanya. Kalau suami kemarin resting heart rate-nya udah berasa lebih tinggi nggak? Kemarin iya, Mas. Jadi kemarin udah kerasa juga? Jadi suami saya memang atrial fibrilasi, Mas. Oh iya. Nah kan lagi kan gara-gara KF kan jadi enteng tuh larinya di treadmill. Yeah. Tapi kebablasan lari terus. Yeah. Muncul lagi nggak gejalanya? Sekarang udah enggak, Mas. Nggak, waktu kemarin sebelum kejadian, waktu gula darahnya tinggi itu kerasa nggak, Kap? Oh iya. Betul kan, kerasa nggak kan? Iya. Rasa kayak nafasnya agak pendek gitu kan? Iya, betul. Nah, begitu dibawa tidur panjang kemarin kan gula darah turun terus nafasnya plong lagi nggak? Betul. itu. Iya. Kemarin tuh sampai heart rate-nya aja sampai 123. Wah, iya. Meskipun sudah minum Sarleto ya, Mas ya, setiap malam. Apa tuh Sarleto? Sarleto obat, Mas, untuk ini atrialnya. Iya. Terus akhirnya sekarang ini sudah kemarin di rumah sakit itu meskipun COVID itu harganya 92. Alhamdulillah. Iya. Nah, itu. Makanya Mbak aku suruh tadi bayangin di hutan, ternyata kalau kita melihat harmonisasi orang di hutan itu, kalau kita kan di zaman modern ini kan kita sebetulnya banyak aja ada masalah ya, orang bisa didiagnosanya macam-macam penyakitnya. Dari mulai penyakit jantung, diabetes, apapun penyakit metabolik zaman sekarang. Kalau di KF itu kenapa kita nggak spesifik? Oh KF untuk diabetes seperti ini, untuk ini seperti ini, enggak. Sebetulnya yang kenapa aku desain protokol seperti itu, harapanku ialah orang secara nggak sadar menjalaninya itu ya kayak dia di hutan, kayak dia diharmoniskan kembali dengan alam. Kalau aku sekarang ini punya penyakit karena ketidakseimbangan tubuhku ada yang salah, karena otomatis gaya hidupku, jadi gini, nggak semua orang itu sakitnya itu jangan berpikir karena saya makan karbo, karena saya kebanyakan makan karbo, ada ya memang betul, akhirnya saya jadi diabetes. Tapi enggak, itu sebetulnya sampai menjelang dia sakitnya punya suatu penyakit kronis, itu juga gangguannya nggak cuma di salah satu sisi makannya, itu pasti lima-limanya keganggu dari 5 pilar KF. Entah dia sebelum dia ke diagnosa sebagai dia diabetes, hipertensi dan sebagainya, pasti dia walaupun dia saya dulu kebanyakan makan karbo, kebanyakan nasi roti mie. Sebetulnya kalau dia pikir-pikir lagi, saya tidurnya juga nggak bagus, saya juga stresnya tinggi, saya juga jarang bergerak, apalagi puasa nggak pernah. 5-limanya pasti ada gangguan nih. Nggak mungkin cuma gara-gara makan karbo doang dia diabetes, gara-gara makan karbo doang dia hipertensi. Pasti ada gangguan nih. Ini kombinasi gaya hidup yang membuat dia punya problem sindrom metabolik dan sebagainya. Problem dia akhirnya dia sering begadangan, atau dia tidurnya jadi pendek-pendek, terfragmentasi, atau dia stresnya lebih tinggi, atau dia ya kalau makan karbo otomatis kan jadi makan terus kan. Itu udah kalau puasa dan karbo itu nggak puasa dan makan karbo itu udah kayaknya jadi sinkron, jadi satu. Jadi sering makan lah, kalau makan karbo jadi sering makan karena makanya jadi banyak, cepet lapar lagi, makan lagi, gimana mau puasanya. Nah, terus jadi sedentari, jangan jarang bergerak, kebanyakan duduk karena cepet capek, mau ngantuk, Mas. Mau olahraga, kalau makan karbo itu mau olahraga itu kayak nggak ada semangat.
Jadi pasti sebelum menjadi suatu kekronisan pasti gangguannya aku jelasin di 5 pilar ini, harmonisasi alam pasti terganggu semua. Nggak mungkin salah satunya tiba-tiba dia diabetes, enggak. Pasti kombinasi dari 5-5-nya. Atau 4-nya atau 3-nya, pasti. Nah, makanya begitu dia KF itu ialah usaha untuk self healing. Jadi kalau Mas kok saya nyerinya hilang, ya Mbak kan udah self healing. Ada orang bilang, Mas, saya udah bisa lepas obat diabetes, ya kan udah self healing. Oh, saya sudah lepas obat tensi, ya kan self healing. Oh, saya punya, misalnya anggap aja autoimun dan sekarang membaik, udah remisi, kan self healing. Berarti sebetulnya KF itu tidak spesifik ke penyakit, cuman membuat seseorang itu mengkondisikan dirinya untuk bisa self healing sendiri. Caranya apa? Mengharmonisasikan kembali gaya hidupnya, bukan cuma makannya. Karena sebelum dia sakit, pada saat dia sakit, gangguannya bukan cuma dimakannya, 5-5-nya. Makanya diingatkan untuk memperbaiki secara menyeluruh. Saya udah nggak makan karbo loh, kok nggak sembuh-sembuh ya? Oh, saya masih begadang. Nggak bisa. Jadi yang memicu self healing itu ialah harmonisasinya semuanya, 5-5-nya diharmoniskan. Kita nggak bisa, pokoknya nggak makan karbo aja. Ya walaupun dari nggak makan karbo itu udah ada perbaikan, tapi nggak bakal sempurna kalau 5-5-nya nggak dijalankan. Karena makanya aku bilang nggak makan karbo itu udah modalnya duluan. Kenapa aku bilang nggak makan karbo udah modal duluan? Nah, Mbak boleh nanya ke suaminya sama anaknya yang menjalanin, atau Mbak sendiri mungkin ngerasain. Di 5 hari pertama Mbak nggak makan karbo, kan pasti taunya KF awalnya cuman yang orang ngeh dari KF pasti langsung ngeh ialah tidak makan karbo, betul nggak? Yeah. KF keto nggak makan karbo, pasti taunya itu dulu sebelum mikirin yang lainnya. Nah, begitu Mbak nggak makan karbo, Mbak ngerasa nggak di hari-hari itu Mbak ngerasa kayak tidurnya tuh lebih cepat ngantuk? Ngerasa nggak? Saya hari pertama masih tetap biasa. Nah, hari keberapa itu udah mulai cepat ngantuk? Mulai hari ketiga baru saya tidur 10 malam. Maksudnya lebih cepat ngantuk nggak? Iya, jam 10 malam karena biasanya saya kan di atas jam 12, Mas. Oh, aku pikir tadinya tidurnya pantesan. Ini harus dibenerin nih, ini PR. Ini. Nanti harus lebih cepat lagi kalau perlu. Dapat lagi puzzle-nya. Aku pikir tadi itu biasa begadang itu jam 11 lah baru tidur. Ini ternyata jam 12. 12 ke atas. Ya ampun. Di atas jam 12. Aduh, jangan. Nah, tapi oke deh, itu lupakan dulu. Pokoknya intinya secara nggak langsung Mbak bisa tidur lebih cepat setelah nggak makan karbo. Cuman dengan nggak makan karbo. Nah, yang kedua berarti nggak makan karbo berhubungan dengan kualitas tidur. Sedangkan di KF tidur harus diperhatikan. Nah, berarti saling menunjang kan? Oke, sekarang kalau di KF harus membatasi jendela makan, artinya memberikan jendela puasa dari pagi. Nah, pada saat Mbak nggak makan karbo, kerasa lebih mudah untuk nggak makan nggak atau puasa? Merasa mudah tidak makan pada saat saya KF. Nah, berarti tidak makan karbo menunjang kemampuan untuk tidak makan nggak? Iya. Tadi kan menunjang kemampuan tidur. Nah, sekarang menunjang untuk kemampuan tidak makan. Atau berpuasa, atau membatasi jendela makan. Nah, udah ketemu nih ya koneksinya, hanya dengan nggak makan karbo. Pada saat seseorang nggak makan karbo, nah, aku nggak tahu nih, ini pertanyaannya nih lebih personal. Mbak merasa lebih rileks nggak? Rileks, Mas. Berasa nggak pada saat nggak makan karbo, rileks nggak rasanya? Lebih santai nggak maksudnya? Nggak. Kerasa nggak bedanya? Kerasa, beda Mas. Nah, beda. Berarti nggak makan karbo menunjang kemampuan untuk rileks atau gampangnya manajemen stres. Lawannya stres itu kan rileks. Ya, apalagi kan saya tidak merasakan nyeri ya, Mas. Otomatis kan saya tidak stres gitu. Berarti hanya nggak makan karbo membantu relaksasi. Oke ya, kita menjadi
Ini udah 3 tadi ya. Nggak makan karbo, membantu tidur. Nggak makan karbo, membantu mampu tidak makan. Nggak makan karbo, membantu rileks. Nah, sekarang apa lagi? Nggak makan karbo, membuat Mbak kerasa pengen bergerak nggak? Maksudnya nggak bisa diem, pengennya bawahnya gerak-gerak, pengennya aktif. Kerasa nggak? Kalau itu saya susah membedakan karena saya kan memang aktif dari sebelumnya. Nah, itu kadang-kadang ada orang yang nggak ngeh. Tapi nanti boleh ditanyakan, contohnya ke suami tadinya jarang treadmill, begitu kayak jadi malas lebih seneng bawanya treadmill. Atau anak, dia merasa nggak bisa diem gitu, kayak gangsingan gitu kalau pas pagi gitu belum makan kayaknya pengennya gerak gini-gini gitu loh. Malah makin banyak gerak malah nggak lapar. Kalau suami saya ini biasanya treadmillnya cuma sore hari aja dan itu nggak lama. Begitu ikut KF itu jadi tambah lama Mas, pagi sore gitu, terus waktunya itu lebih lama. pagi sore. Ya. Gulanya naik. Itu karena dia kebablasan. Makanya kadang-kadang ketosis itu kadang-kadang membuat orang lupa diri juga. Itu yang aku suka khawatirkan. Tapi intinya dulu deh. Tapi intinya nggak makan karbo membuat moving, bergerak itu jadi mudah nggak dilakukan? Iya, pasti. Nah, berarti hanya dengan nggak makan karbo, 4 pilar lainnya lebih mudah nggak dilakukan? Sebenarnya lebih mudah. Ya kan terbukti kan? Makanya aku bilang, jadi kalau dalam untuk gaya hidup yang baik itu ialah tidur harus bagus, manajemen stres harus bagus, harus bisa membatasi makanan, kalori restriksi, jendela makan, harus bisa manajemen tadi apa? Tadi udah manajemen stres ya, tadi aku belum ngomong. Sudah. Udah harus relaksasi. Tidak harus tidur bagus, harus membatasi jendela makan, harus aktif bergerak, ya kan? Dan harus manajemen stres, bisa relaksasi. Ini gaya hidup yang secara umumnya orang tahu. Nah, tapi makannya aku mesti makan apa ya? Makannya mesti makan apa ya supaya bisa melakukan yang 4 ini dengan mudah? Makannya, aku cuma pesan, makannya cuma nggak makan karbo. Yang otomatis kamu ketosis. Nah, jadi kalau bilang, wah ini gara-gara nggak makan karbo saya jadi nggak bisa tidur, itu bohong. Gara-gara nggak makan karbo saya jadi stres, itu bohong. Gara-gara nggak makan karbo saya jadi malas bergerak, itu bohong. Gara-gara nggak makan karbo saya jadi lapar terus, saya jadi nggak bisa membatasi makanan, saya jadi makan berlebihan. Gara-gara nggak makan karbo saya makannya jadi berlebihan, itu bohong juga. Aku bisa buktikan. Jadi kalau nggak makan karbo menyebabkan orang susah tidur, tambah stres, terus tambah malas bergerak, tambah makannya banyak, ada yang salah. Kalau cuma gara-gara nggak makan karbo. Dan untuk memperbaiki 4 ini harus makan karbo, lebih salah lagi. Betul nggak? Ya, ini saya membuktikan toh. Ngerinya balik. Betul kan? Nah, jadi nggak makan karbo itu modalitas. Jadi kalau ada orang logiknya gampang nggak? Mas, aku nih sekarang jadi susah tidur nih. Aku jadi apa ini? Aku susah tidur nih. Nggak tahu kenapa. Apa aku harus makan karbo ya? Kira-kira aku jawabnya apa? Salah ya. Mas, aku nih banyak pikiran nih, stres nih. Aduh, kendala. Aduh, aku apa-apa jadi kepikiran. Aku bawaannya jadi anxiety, kayak depresi. Kira-kira aku harus makan karbo nggak? Jawabanku apa? Salah. Mas, aku nih bawaannya males bergerak, males olahraga, gini-gini, kayak gak ada tenaga. Aku harus makan karbo ya, Mas ya? Kira-kira harus balik makan karbo nggak kira-kira? Jawabanku apa? Enggak. Mas, aku nggak bisa baunya lapar mulu pengen makan. Aku harus makan karbo nggak, Mas? Semua aku jawab 5-5-nya itu semua karena jadi gini.
Jadi kalau ada sampai yang ada yang bilang sama Mbak, ada yang cerita, ini gara-gara gak makan karbo, saya nggak bisa tidur, itu bohong. Something else. Gara-gara makan karbo, saya stres, itu bohong. Karena fisiologinya nggak bakal seperti itu. Karena adaptasi yang benar dari tidak makan karbo, jadi gini, sebelum Mbak ngerti 5 pilar, sebelum Mbak Ninik, aku kasih tahu 5 pilar itu apa aja, aku langsung ngetes duluan. Tanpa disadari, cuma nggak makan karbo, saya tidur lebih enak. Tanpa disadari, aku nggak makan karbo, saya lebih rileks. Tanpa nggak disadari, saya nggak makan karbo, saya lebih aktif. Tanpa disadari, saya nggak makan karbo, saya lebih mudah menunda makan. Itu sebelum aku ajarin 5 pilar. Tapi Mbak secara unconsciously sudah menyadari bahwa itu semua terdukung pada saat hanya dengan tidak makan karbo. Setuju nggak? Betul, karena kan sebelum saya ikut mengenal KF ini dan mencoba itu kan dulu tetap saya susah tidur, stresan, terus alhamdulillah kan bisa saya membedakan. Alhamdulillah ya. Berarti modal utama untuk Mbak bisa memperbaiki semua itu ialah tidak makan karbo, bukan? Iya. Dan pilar lainnya ya pasti. Oke. Nah, ini kalau masih ada yang komplain, aku kurang awam di chat room, awas ya. Kurang awam apa nih? Semua orang mikirnya aku bakal EMC kuadrat hari ini. Aku sekarang cuma memainkan analogi doang. Memainkan analogi, menghubungkan korelasi. Supaya orang yang nonton TFH ini semua jadi pakem. Jangan sampai ada percaya kalau ada orang bilang kalau susah tidur harus makan karbo. Kalau stresnya tinggi harus makan karbo. Jadi jangan kalau udah dijelasin kayak gini jangan sampai masih galau lagi. Apa aku harus makan karbo lagi ya supaya nggak stres? Apa aku harus makan karbo lagi ya supaya nggak ini? Jangan sampai nanya lagi ya. Jangan sampai galau lagi deh, intinya gini. Karena basic kalau aku jelasin pakai fisiologi nanti malah nggak nyambung, aku nggak dapet esensinya dari TFA malam ini. Aku cuma membuktikan bahwa gangguan di 4 pilar lain jawabannya bukan kembali makan karbo. Justru mempertahankan tidak makan karbo itu kuncinya modalnya, karena sebelum ada gangguan di 4 pilar, kalau tadinya kok tiba-tiba saya nggak bisa tidur, kok tiba-tiba saya jadi lebih stres tingginya, lebih tinggi stres, kok tiba-tiba saya jadi lapar terus. Itu bukan, jangan langsung buru-buru pusing. Makan apa ya? Saya kurang makan apa ya? Saya kelebihan makan apa ya? Jangan langsung buru-buru dari situ. Nggak bakal ketemu kamu gitu, nggak bakal ketemu. Wah, berarti apa gara-gara nggak makan karbo nih? Aku makan karbo lagi aja. Jangan kejadian. Ya, ini harusnya, kan beruntungnya ini Mas. Ini kan beruntungnya saya berani malu toh. Jadi saya tahu jam. Betul. Justru itu Mbak. Orang-orang udah pada ngeri lihat wah ini bakal EMC kuadrat. Ternyata enggak kan? Ternyata Mbak Ninik justru menjadi penanya basic dasar, tapi mengingatkan semua orang kembali. Oh iya ya. Karena apa? Awalnya saya KF itu ya saya dapat ini semua. Kalau sampai di perjalanannya saya ada gangguan, apa yang tidak harmonis? Nah, tapi jangan melepas salah satunya dan berharap yang lain ini. Oh, dengan saya melepas salah satunya, contohnya saya kembali makan karbo, harapan saya ya memperbaiki tidur saya lebih bagus lagi. Karena padahal dulunya pada dia nggak makan karbo tidurnya udah bagus, tapi ada something wrong membuat tidur dia nggak bagus, dia malah menyerah di karbonya, masuk karbo lagi. Itu suatu hal yang salah. Karena dari awalnya aja korelasinya sudah mendukung semua. Jadi gini, makanya aku ngetes ke Mbak Ninik yang mungkin taunya KF tadi awalnya belum tahu 5 pilar, cuman baru tahu nggak makan karbo toh. Tapi pas aku hubungkan ke pilar lain, membuktikan sendiri. Oh iya bener ya. Jadi begitu aku ajarin 5 pilar lainnya, 4 pilar lainnya, ya tinggal jalanin. Wong udah terdukung semua kok. Maksudnya nggak jadi kayak beban. Wah, saya jadi harus berusaha tidur, belum kadang-kadang nggak bisa, saya harus berusaha tidur cepat. Enggak kan? Oh, gimana nih saya suruh puasa tapi saya suruh tidur cepat, mana gimana? Ya nggak usah dikasih tahu, nanti jalan sendiri, flow 5-5-nya, benar nggak sih?
Makanya saya bingung, Mas. Betul. Suami saya tuh kan tertib banget, Mas. Terus tidurnya tuh cepet gitu. Itu memang benar gitu. Hanya kesalahannya itu cuman exercise itu ya, Mas, karena dia merasa Ya, seger karena gitu kan. ya itu juga banyak, itu banyak Mbak kejadian, Mbak. Makanya aku bilangin, kenapa nggak cuma exercise sih, kadang-kadang juga puasa. Jadi gini, exercise dan puasa itu suatu yang harus dikontrol dengan gula darah. Kadang-kadang kita ketahuannya telat. Jadi orang, aku baru berapa bulan, aku udah merasa kuat puasa nih. Aku mau puasa nih, aku mau WF yang panjang, atau aku mau olahraga yang kenceng, aku mumpung bisa olahraga. Dia nggak sadar diri, jebol. Nah itu yang aku itu jadi gini. Karena kalau di alam sekarang, ketosis yang kita miliki ini kita nggak punya switch off-nya dari alam. Maksudnya alam tidak menyetop kita. Karena kita ketosisnya di alam modern. Jadi kita nggak sadar. Kita untuk performa. Jadi gini, di hutan nggak ada orang lari terus, nggak berhenti, nggak ada. Aku jamin. Mbak kalau di hutan, kalau berburu, mau lari terus, ngejar-ngejar nggak berhenti kayak orang maraton apa lari. Misalnya, wah dapat kejar, terus berhenti, jalan lagi, istirahat, duduk. Nggak morsir terus kan? Nah, itu dia makanya Mbak dari secara fisik juga nggak bakal terlalu morsir. Dari secara puasa juga Mbak juga nggak mungkin, kalau alamnya masih mengizinkan ada makanan, nggak mungkin kenapa sengaja nggak makan berhari-hari. Ya kan nggak berlebihan juga kan di situnya kan. Nah, jadi kalau alam memberi clue, memberikan conditioning ke manusia untuk kapan dia bisa makan dan apa yang harus dia lakukan, kadang-kadang kita ngatur sendiri nih kalau di alam modern. Kita merasa kuat nih aku maksain diri. Itu kadang-kadang juga nggak bagus. Nah, untungnya ya ini aku baru ngeh nih, suami udah merasakan gejala awal, udah mulai ngap, gula darahnya mulai naik. Itu sebetulnya ujung-ujungnya stress overdrive nanti. Artinya bisa kayak aritmia lagi, bisa kayak tidurnya malah susah. Kalau Mbak kemarin karena cepet ketahuan, langsung aku suruh tidur dan tidurnya nggak perlu. Kemarin pakai obat nggak tidurnya Mbak? Perlu pakai obat nggak? Oh enggak Mas. Enggak. Berarti nggak ada gangguan tidur, cuman memang di stop tepat waktunya, langsung tidur, langsung pas hari libur tidur panjang langsung recover semua. Tapi ada Mbak yang udah kebablasan, akhirnya malah nggak bisa tidur. Jadi kalau stress overdrive itu sudah bablas, nggak ngeh dari awalnya, kita jalanin terus tahu-tahu kok ini saya nggak bisa tidur ya. Mau tidur tapi nggak bisa tidur. Kenapa? Kadang-kadang jantungnya udah malam itu jantung masih deg-degan berdebar. Ini gimana nih? Gimana orang mau tidur? Jantungnya berdebar terus kok. Ini kan cepat terdeteksi kan karena istrinya dokter Mas ya. Beruntung juga ya. Lupa ya. Punya teman KF lagi ya. Iya betul. Tapi nggak apa-apa. Aku senangnya kalau di grup metabolic conditioning ini banyak yang baru, banyak yang belajar, dan yang belajar ini nakes-nakes. Kita belajarnya, aku terangin di TFA kayak gini, ilmunya didapetin sama yang awam juga. Kadang-kadang kan kalau nakes kan lebih kritis, tapi kalau awam kadang yang penting kan nggak makan karbo. Yang penting kan puasanya dipanjangin biar sehat. Olahraganya dibanyakin biar sehat. Kadang-kadang kalau cara pandang orang awam itu kan kadang-kadang kan simple. Apa yang sehat jadinya dilebihkan. Praktis. Nggak harus harmonisasi. Makanya dengan seringnya kita ngadain TV kayak gini, dengan narasumber para nakes kayak gini, walaupun nakesnya baru-baru, tapi ini ilmu yang ditanyakan, kayak contoh Mbak Nini gini, berani malu nanya kayak gini, aku bilang malah bagus. Malah aku bilang TV malam ini bakal banyak bermanfaat, refresh bagi yang senior, pengetahuan bagi yang baru mulai agar tidak tersandung. Ngerti nggak? Yang baru mulai agar tidak tersandung, yang sudah lama diingatkan kembali. Refresh. Oh iya, jangan mentang-mentang udah lama aku udah bisa makan sekali sehari apa aku nggak memperhatikan lagi 5 pilar. Oh, jangan. Karena sehatnya di KF itu harmonisasi, bukan cuma salah satunya, bukan cuma nggak makan karbo. Malah nggak makan karbo ini untuk sehatnya nggak perlu disebutkan superfoodnya apa, enggak. Harmonisasinya itu kuncinya. Jadi ini reminder buat yang udah lama,
reminder buat yang baru jalan, jangan kesandung. Harmoniskan 5 pilar. Nah, kalau Mbak Ninik kebetulan langsung kesandung tapi langsung dibetulin, belum sampai itu. Nah, nanti mudah-mudahan kedepannya lebih itu lagi. Terima kasih, Mas. Aduh, aku yang makasih, Mbak. Mbak udah jadi narasumber, aku makasih banyak. Makanya aku bilang kemarin di Japlan, nggak apa-apa, Mbak. Nanti TFH itu nggak bisa direncanakan. Kita nggak bisa ngebahas sesuatu, kita rencana nanti ngomong ini ya. Nggak bisa ya kayak gini. Aku bilang, TFH itu narasumbernya apa, nakesnya apa, tiba-tiba ilmu yang keluar ngeflow. Kayak aku cerita kayak gini, aku nggak ada planning apa-apa. Tiba-tiba aku kepikiran cara ceritanya, kepikiran cara ngingetinnya, kepikiran cara mengkorelasinya. Tiba-tiba menjadi suatu materi di TEVA. TEVA itu harus selalu play it by ear. Jadi kayak ya tergantung nanti kita tiba-tiba mau cerita apa, kemarin tiba-tiba kita fruktos, kemarin tiba-tiba apa. Kita nggak bisa merencanakan, tapi ya itulah serunya TEVA. Lalu ada ilmu baru yang bisa kita dapetin dari ngobrol-ngobrol santai. baru kali ini edisi TEVA nggak ngeluarin diagram. Padahal narasumbernya Mbak Nini gelarnya panjang. Tapi kita justru malah bisa menyederhanakan yang malam ini, Mas. Iya, setuju. Karena menyederhanakan mudah. Kenapa? Karena kita tinggal meng-cross check dengan apa yang udah dialami. Dan klop semua gitu loh. Pas lagi jam 10. Selesai. Monggo Mbak Nini kasih closing statement. Monggo. Walaupun belum sukses, tapi ukuran sukses itu bukan ditentukan dari ini, tapi justru dari pencerahan yang didapat. Monggo Mbak Nini, silakan. Jadi terima kasih Mas Tio, Mas Bobi yang sudah memberikan kesempatan pada saya malam ini. Terima kasih banyak, ilmu malam ini tentu berguna bagi saya khususnya, dan pasti saya untuk teman-teman juga yang mungkin batin belum berani mengakui malu seperti saya. Oke, pada prinsipnya usaha ini merupakan satu ikhtiar agar kita bisa menyiarkan ilmu ini berguna untuk terutama pasien-pasien kita juga di samping kita sendiri dan keluarga. Amin. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you Mbak Nini ya. Nanti kayaknya ketularan semangatnya Bu Daryati juga nih. untuk menularkan semangat berani malu. Nanti ini kami akan mengadakan bulan Maret itu sudah pasti kami adakan, dan jadi saya mohon partisipasi teman-teman semuanya untuk ikut biar kita bisa dapat ilmu baru, terutama dari ini Mas Tio dan teman-teman yang sudah akar di sini. Siap. Yang bagi yang belum tahu, nanti kita di bulan Maret, nanti sekitar akhir Maret kita mau mengadakan webinar ID. Webinar untuk para dokter kembali ya. Temanya mungkin sama fatalitas COVID ya. Mudah-mudahan nanti setelah acara tersebut kita akan buka grup baru Metabolic Conditioning 2. Grup Metabolic Conditioning pertama sudah penuh. Banyak yang mau masuk tapi belum bisa masuk. Nanti bisa masuk di grup Medcon 2. Langsung di launching setelah kita selesai webinar. Nakes-nakes yang hadir nanti yang tertarik untuk belajar lebih lanjut mengenai KF bisa langsung masuk ke grup Medcon 2, juga menampung yang bagi nakes-nakes lain yang belum berkesempatan bisa masuk ke grup Medcon 1. Nanti kita buka Medcon 2 begitu acara webinar ID dimulai pada akhir Maret. Tanggalnya belum dipastiin benar ya Mbak ya, tanggalnya Mbak ya, pasti akhir Maret ya. Monggo silahkan kita kapan aja bisa, diskusi yang penting tanggalnya ya. Nanti tanggal itu. Ya, nanti kita diskusikan sama para narasumber ya. Soalnya kan kita harus ngecek ke mereka. Ya, oke, makasih banyak Mbak Nini. Oke, thank you Mas Tio, Mbak Nini. Dengan demikian acara kita malam ini TFA sudah selesai dengan sangat cakep ya. Walaupun tidak teknikal ya, tapi sungguh sangat mencerahkan. Thank you Mas Tio. Kita akan masih ada lagi minggu depan, Rabu Sabtu seperti biasa. Jadi teman-teman pastikan selalu menyimak TFA edisi selanjutnya. Akhir kata, selamat malam dan jangan lupa untuk istirahat. Dadah.